Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han diajak oleh Su Muyun menjalani misi dari Istana Surgawi menuju ke Laut Kekacauan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tepat saat itu, kehampaan di langit bergetar, dan awan putih yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu. Sebuah energi pedang panjang seperti pelangi turun. Momentumnya begitu dahsyat sehingga pakaian Fang Han berkibar liar. Energi pedang itu bagaikan gelombang pasang, meluap seperti sungai, mengalir ke arah timur dengan kekuatan yang luar biasa. Namun begitu menyentuh tanah, energi itu tiba-tiba menyempit, menampakkan seorang pria berbalut perak. Pria ini mengenakan pelindung lengan pedang dan sepatu bot berkuda, dengan pedang berharga di punggungnya. Ia tampak gagah dan mengesankan, menghadapi lautan luas dengan aura seorang pemimpin di antara manusia. Begitu pria berpakaian perak itu turun, dia melihat Su Muyun dan mengangguk, menunjukkan sedikit rasa puas diri. Namun, kemudian dia melihat Fang Han di samping Su Muyun, dan ekspresinya berubah gelap, kilatan tajam muncul di matanya. Fang Han menyadari hal ini dengan saksama, namun ia tetap tenang. Feng Yuan, ini Xu Feiyang dari Sekte Pedang Seribu Awal. Ki pedangnya terkenal di mana-mana. Dia adalah dewa emas tak tertandingi. Su Muyun memperkenalkan kepada Fang Han. Xu Feiyang, ini Feng Yuan, murid inti baru yang dipromosikan dari Sekte Yuhua kami. Of, alis Xu Feiyang berkedut. Pendatang baru? Su Muyun, perjalanan ke makam Raja Suci bela diri hantu ini penuh bahaya. Kita tidak bisa membiarkan siapapun menjadi beban. Dewa emas biasa ada di mana-mana. Selain itu, kita sepakat untuk tidak membawa orang lain ke dalam tim. Jika mereka memiliki motif tersembunyi, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Jangan khawatir, ini adalah penolong andal yang kupanggil. Kau tahu Gu Changfeng, sang mulia surgawi tanpa senjata dari sekte kita, dia pernah berkonflik dengan Feng Yuan, tapi mereka berimbang, jelas Su Muyun dengan cepat. Seimbang dengan yang mulia surgawi tanpa senjata, Gu Changfeng? Pria berbalut perak itu, Xu Feiyang, tiba-tiba memiliki kilatan tajam di matanya, seperti pedang terbang. Dari pupil matanya, orang dapat melihat banyak pedang dilepaskan dan bayangan ilusi dari berbagai gundukan pedang. Kultivasi orang ini, terutama kultivasi seni pedangnya, telah mencapai puncaknya. Fang Han mengangguk, sikapnya tetap tenang. Ledakan. Pada saat itu, di pulau lain, ruang angkasa tiba-tiba meledak, dan sebuah kerajaan ilahi emas perlahan muncul. Kemudian, seorang wanita muncul dari dalamnya. Wanita ini mengenakan pakaian kuning dan juga merupakan dewa abadi emas super yang sangat kuat. Bur, akhirnya kau datang. Kami sudah lama menunggumu. Melihat wanita berbaju kuning itu, Su Muyun tersenyum, dan sebuah pikiran terlintas di benak Fang Han, ini Bur, kakak senior inti dari sekte kerajaan, Yan Shenhoumen. Dia setara dengan Gu Changfeng, Xiang Yizhen, dan lainnya, seorang jenius yang tak tertandingi. Aku tiba lebih awal, tapi aku melihat ikan neter terpencil agung yang telah mencapai tingkat dewa emas bersembunyi di laut dalam, jadi aku masuk dan membunuhnya. Butuh sedikit waktu bagiku untuk mendapatkan inti dalamnya dan hukum dewa emas. Bur tersenyum dan berjalan mendekat, menatap Fang Han dalam-dalam tetapi tidak bertanya apapun. Namun, Fang Han merasa bahwa wanita ini memang memiliki tekanan yang menakutkan, yang berasal dari lubuk jiwanya. Wanita ini sedang memainkan mutiara emas murni di tangannya. Hukum keabadian emas yang tebal melilit mutiara itu, memancarkan fluktuasi magis yang kuat. Itu tak ternilai harganya. Jelas itu adalah inti dalam dan hukum keabadian emas dari ular neter agung yang baru saja dia bunuh. Yan Shenhoumen adalah sekte kerajaan yang sama sekali tidak kalah dengan sekte Yuhua dan memiliki pengaruh kuat di Istana Surgawi. Fakta bahwa wanita ini dengan santai mencari dan membunuh binatang iblis abadi emas menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Mengapa Wei Dongsheng dari Sekte Tai dan Fen Chen dari Sekte Fanyun belum juga datang? Selain itu, Murong Shi, putra mahkota Istana Giok Istana Surgawi yang mengawasi misi pencarian makam Raja Suci bela diri hantu kali ini, juga belum muncul. Apakah kita harus menunggu di sini? Xu Feiyang menembakkan energi pedang ke udara, seolah-olah mengirimkan pesan. Saat energi pedang menembus kehampaan, energi itu tiba-tiba meledak, diikuti oleh pancaran niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. SH Feiyang, jangan terlalu tidak sabar, kita sudah sampai. 3 sosok diam-diam turun dari langit. Pemimpinnya memiliki rambut dengan kilau ungu samar, terurai di belakangnya, memancarkan aura mulia, seperti Ki Ungu yang datang dari timur. Dia adalah seorang pria, Murong Shi, putra mahkota Istana Giok Surgawi. 2 lainnya, satu dengan aura bencana, adalah murid Sekte Tai di alam surga, dan yang lainnya, mengenakan jubah sutra, juga seorang kultivator dari Sekte Kerajaan, Fen Chen dari Sekte Fanyun. Feng Yuan, di antara kita, pemimpin saat ini adalah Murong Shi. Dia adalah anggota internal pengadilan surgawi, putra mahkota Istana Giok.
Istana Giok adalah lembaga penting di dalam pengadilan surgawi, dan penguasa Istana Giok memegang posisi tinggi, sebuah eksistensi di atas Dewa Emas. Dikabarkan bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa raja surgawi yang berkuasa, yang merupakan tokoh-tokoh besar. Berita tentang makam Raja Suci bela diri hantu di Laut Dewa Kacau diperoleh olehnya, jadi dia mengundang kita untuk pergi bersama. Su Muyun menjelaskan kepada Fang Han lagi, kau sama sekali tidak boleh menyinggung orang ini. Mengapa ada orang luar? Murong Shi, putra mahkota Istana Giok dengan rambut berwarna ungu, tiba-tiba melihat Fang Han dan tampak tidak senang. Istana Surgawi, Istana Giok. Ini adalah organisasi internal dari Istana Surgawi. Putra mahkota Istana Giok memang memegang posisi yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan putra tokoh besar dari alam surgawi, Raja Surgawi Bencana, dia masih jauh lebih rendah. Hati Fang Han berdebar ketika mendengar tentang putra mahkota dari Istana Giok. Sebenarnya, sekte terbesar di alam surgawi adalah Pengadilan Surgawi, yang merupakan organisasi yang sangat luas dan besar, mirip dengan dinasti kekaisaran di dunia fana, dengan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, sekte besar, dan berbagai penguasa feodal yang semuanya mengirimkan orang-orang mereka ke dalamnya. Meskipun Murong Shi disebut putra mahkota Istana Giok, ia jauh dari sebanding dengan tokoh-tokoh besar alam surgawi yang telah turun ke dunia fana. Pihak lainnya jelas merupakan entitas yang melampaui level Dewa Emas, yang telah menyempurnakan sebuah dunia besar hanya sebagai sebuah klon. Kekuatan sebenarnya dari tubuh aslinya tidak diketahui, dan sebagai putra Raja Surgawi Bencana, statusnya di alam surgawi adalah sesuatu yang patut dihormati. Sayangnya, dia dibatasi oleh aturan alam surgawi. Dia disergap oleh selir surgawi Wumo, yang dapat digambarkan sebagai seekor harimau yang jatuh ke tanah datar dan diganggu oleh anjing-anjing. Putra mahkota Istana Giok, orang ini juga merupakan murid inti sekte Yuhua kami. Pengembangan dirinya sangat mendalam dan tak terduga. Kita tidak tahu berapa banyak bahaya yang akan kita temui saat menjelajahi makam Raja Suci bela diri hantu di lautan ilahi yang kacau. Semakin banyak orang, semakin kuat. Su Muyun melihat ketidakpuasan putra mahkota dari Istana Giok dan segera berkata, "Oh, demi kebaikanmu, Muyun, satu orang lagi saja." Ekspresi Murong Shi sedikit melunak, tetapi matanya menyapu Fang Han, wajahnya tetap tenang. Jantung Fang Han berdebar kencang, menyadari bahwa orang ini bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Baru saja, Muyun memperkenalkan Feng Yuan ini, mengatakan bahwa kultivasinya tidak kalah dengan Gu Changfeng, sang maha kuasa surgawi tanpa senjata. Saya penasaran apakah itu benar atau salah? Jika itu benar, maka dia memang memiliki kualifikasi untuk bersama kita. Jika tidak, lebih baik mundur lebih awal, kata Xu Feiyang, pria berjubah perak dari sekte pedang 1000 awal, tiba-tiba. Apa? Tidak kalah hebatnya dengan sang maha mulia Gu Changfeng yang bertangan kosong, bukankah itu seorang jenius yang tak tertandingi? Gu Changfeng memiliki mata emas api mendalam bawaan, seni daunnya tak tertandingi, dan dia terkenal bahkan di Istana Surgawi. Dia tidak lebih rendah dari kita. Apakah dia benar-benar memiliki kultivasi seperti itu? Aku tidak percaya. Kenapa tidak dicoba saja dan lihat hasilnya? Jika dia memiliki kultivasi seperti itu, bukankah dia akan tetap tidak dikenal? Dua anak ajaib hebat yang datang bersama putra mahkota Istana Giok, Wei Dongsheng dari Sekte Tai dan Fen Chen dari Sekte Fanyun, keduanya adalah tokoh-tokoh tingkat jenius. Pada saat itu, mendengar kata-kata pria berjubah perak bernama Xu Feiyang, mereka sama sekali tidak percaya dan berdiri satu persatu, dengan tatapan tidak ramah di mata mereka. Adapun Biur dari Yanshen Houmen, matanya berkedip dengan cahaya aneh, tetapi dia tidak berbicara, mempertahankan sikap tenang dan damai. Karena itu, aku akan menguji kultivasimu untuk melihat apakah kau benar-benar bisa dibandingkan dengan yang mulia surgawi tanpa senjata, Gu Changfeng. Wei Dongsheng, sang jenius dari Sekte Tai, adalah orang pertama yang berdiri, auranya langsung tertuju pada Fang Han. Kemudian, dari ujung jarinya, dia meraih udara, dan energi bencana yang sangat pekat melesat keluar. Gemuruh, bencana pun datang, dan kehancuran seperti hari kiamat. Sebuah kerajaan bencana besar muncul di hadapan Fang Han, langsung menyelimutinya. Dari segala arah, untayan ki bencana berjatuhan, dan seni malapetaka besar, salah satu dari 3000 dao agung, digunakan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ingin menguji kultivasiku? Apa kau pikir seni bencana besar yang sederhana seperti ini bisa menjebakku? Melamun. Fang Han menghentakkan kakinya dan melayangkan pukulan, seketika mengaktifkan inti, jimat zaman, di dalam tubuhnya. Pertumbuhan dan kehancuran dari berbagai zaman terlintas dalam benak Fang Han. Kemudian, miliaran kristal kerajaan ilahi di dalam tubuhnya saling bergesekan dan bergetar, dan sebuah kebenaran agung tentang keabadian tanpa batas, siklus yang tak berkesudahan, perintis yang berkelanjutan, dan penciptaan yang konstan muncul di kepalan tangan Fang Han. Dengan lambaian tangannya, Fang Han melepaskan jurus ilahi zaman yang telah ia pahami, Dao sejatinya.
Satu pukulan mengenai sasaran. Dao zaman. Tinju ilahi itu tak terkalahkan. Badai dahsyat menerjang kerajaan bencana itu. Kerajaan ilahi yang diciptakan oleh seni bencana besar milik Wei Dongsheng, sang jenius tak tertandingi dari sekte Tai, hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, dan tinju Fang Han, dengan momentum yang tak berkurang, terus menembus, langsung menyelimuti tubuh lawannya. Tidak bagus. Wei Dongsheng mundur berulang kali, terbang mundur dalam satu langkah, ruang geraknya menyusut hingga 1 inci. Di sampingnya, terbentang sungai malapetaka yang panjang, dan betapapun dahsyatnya serangan itu, begitu memasuki sungai malapetaka yang panjang ini, ia akan lenyap tanpa jejak. Sungai suci langit panjang terwujud, satu-satunya kehidupan di tengah malapetaka. Dia meraung, tangannya terus menggambar, dan sungai suci itu semakin membesar. Inilah sungai suci malapetaka, fenomena kekosongan yang merobek langit yang panjang. Konon, gerakan ini awalnya diciptakan oleh Raja Surgawi Bencana, dan setiap sungai suci melambangkan secercah harapan di tengah bencana. Namun, beredar rumor bahwa begitu gerakan ini dilepaskan, seseorang akan selamanya berada dalam posisi tak terkalahkan, dengan ruang yang menyusut hingga 1 inci, dan tidak ada yang bisa menembus sungai kehidupan ini. Xu Feiyang dan Fan Chen berseru, nada suara mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap Wei Dongsheng. Sungai suci yang mana? Selamanya tak terkalahkan. Hari ini, aku akan membuatmu kalah. Jurus tinju ilahi zaman milik Fang Han, sebelum dilepaskan, belum sempurna karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya melawan lawan. Namun, begitu bersentuhan dengan sungai suci malapetaka, hal itu langsung memunculkan berbagai perubahan, membuatnya semakin mahir dan memperoleh manfaat serta pemahaman yang sangat besar dalam pertempuran sesungguhnya. Kekacauan mewujudkan zaman, kelahiran dan kematian hanyalah setahun. Beri aku istirahat. Dengan membawa berbagai zaman dan dao perintis tertinggi, Fang Han melangkah, dan tubuh serta tinjunya langsung merobek sungai suci malapetaka dalam satu gerakan. Sungai suci malapetaka, yang terbentuk dari konvergensi seni abadi, seni bela diri, dan ki vitalnya sendiri yang tak terhitung jumlahnya, runtuh sepenuhnya dan tersebar menjadi ketiadaan di kehampaan. Metode rahasia tak tertandingi yang diciptakan oleh Raja Surgawi Malapetaka menjadi rentan di hadapan Dao Zaman. Kekuatan Fang Han tak tertandingi, kekuatan ilahinya melonjak, turun tanpa bisa dihentikan. Apa? Seni tinju macam apa ini? Aku belum pernah melihat yang seganas ini. Bahkan putra mahkota Istana Giok, Murong Shi, matanya berkedut. Di matanya, ia dengan cepat menghitung, mencoba untuk secara menyeluruh menyimpulkan jurus ilahi Fang Han dan mengintip jejak misteri yang mendalam di baliknya. Namun, ruang hampa itu kosong, dan tinju ilahi Fang Han tidak dapat dilacak. Tai adalah yang tertinggi, sang santo pembawa malapetaka. Tangga menuju surga. Pada saat ini, Wei Dongsheng sudah tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah menyangka Fang Han akan begitu ganas. Sangat dahsyat, tak tertandingi. Di momen kritis ini, ia akhirnya menunjukkan sikapnya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Sebuah tangga muncul di hadapannya. Ini bukanlah seni Dao, melainkan harta karun magis, artefak abadi tingkat tinggi. Tangga menuju surga. Tangga ini memiliki 99 anak tangga. Setelah diaktifkan, alat itu memisahkan surga dan manusia selamanya. Wei Dongsheng berdiri di puncak tangga, sementara Fang Han berada di bawah 99 anak tangga. Meskipun hanya ada 99 anak tangga, itu adalah pemisah abadi antara surga dan manusia. Tangga menuju surga. Dia benar-benar memiliki artefak abadi tingkat tinggi seperti itu. Ada rumor yang mengatakan bahwa begitu artefak abadi tingkat tinggi ini diaktifkan, jika seseorang berdiri di atas anak tangga, musuh tidak dapat menyerang mereka sama sekali, dan orang itu sendiri akan selalu berada dalam posisi yang menguntungkan, serta kekuatan seni Dao mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari sekte Tai, mampu memiliki harta karun magis ini. Semua orang berseru kaget, dan Bur dari Yanshen Houmen juga mengerutkan kening, karena merasa harta karun magis ini sangat sulit untuk dihancurkan. Tangga menuju surga yang mana? Singkirkan itu untukku. Pergi dari sini. Meraung, meraung, meraung. Fang Han tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi, dan hukum abadi emas yang tebal menyembur keluar dari kulitnya, setebal kaki manusia, terbang keluar satu persatu, pemandangan yang mengejutkan. Ya ampun, bagaimana mungkin hukum keabadian emasnya begitu luas? Apakah itu masih manusia? Bahkan ada sedikit rasa takut di mata Sumuyun. Aku ingin menciptakan era baru bagi langit dan bumi. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Fang Han merong panjang, angin bertiup kencang, dan laut bergemuruh. Di permukaan laut, gelombang yang tak terhitung jumlahnya diaduk oleh kekuatannya. Kekuatan yang tak tertandingi itu bahkan mencapai dasar laut yang dalam. Gemuruh. Di dasar laut yang dalam, sedalam 100.000 mil, beberapa makhluk iblis laut dalam dan makhluk mengerikan lainnya langsung tewas akibat guncangan tersebut. Mayat-mayat mereka yang besar dan kecil terangkat dari dasar laut.
Mereka semua adalah dewa sejati, atau bahkan monster buas tingkat dewa surgawi. Laut berubah menjadi merah. Darah sari dari mayat-mayat binatang buas mengerikan itu didorong oleh kekuatan tak terlihat, berubah menjadi naga darah, semuanya menembus tubuh Fang Han dan membakar dengan ganas. Fang Han tidak menaiki 99 anak tangga-tangga menuju surga. Sebaliknya, tinju ilahinya menyapu, dan tinju ilahi zaman menyerang lagi. Bang! Tangga menuju surga yang sangat besar itu, yang membuat semua orang tercengang, tersapu dalam sekejap. Dan Wei Dongsheng, sang jenius berbakat dari sekte Tai yang berada di tangga, langsung terlempar, wajahnya pucat pasi, seteguk darah segar menyembur keluar, menodai langit. Fang Han berdiri di tempat, aura tak terlihat memancar keluar, menyebabkan semua orang mundur. Artefak abadi tingkat tinggi, artefak abadi yang misterius dan tak terduga, ternyata lenyap begitu saja. Awalnya, di masa lalu, jika Fang Han tidak melepaskan jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit dan kekuatan tempurnya yang 33 kali lipat, kultivasinya seharusnya setara dengan Wei Dongsheng. Karena Wei Dongsheng juga seorang jenius tingkat prodigi, bahkan jika dia tidak sebaik Xiang Yizhen, perbedaannya sangat minim. Pertempuran besar antara Fang Han dan Xiang Yizhen dapat dikatakan sebagai pertarungan yang berakhir imbang antara kemenangan dan kekalahan. Tidak satu pun dari mereka yang memperoleh keuntungan. Namun kini, setelah melalui masa perenungan, Fang Han akhirnya menciptakan jurus ciptaannya sendiri, tinju ilahi zaman, yang dengan daunnya yang tanpa takut dan selalu inovatif, menembus kesempurnaan dan mewujudkan kebenaran kemajuan tanpa batas, melampaui hal-hal duniawi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, memberinya kualifikasi untuk mengalahkan Dewa Emas. Kini ia berdiri di atas para anak ajaib yang berbakat. Saudara Feng Yuan, mohon tunjukkan belas kasihan. Akhirnya, putra mahkota dari Istana Giok, Murong Shi, mengambil langkahnya. Bibirnya bergerak, dan dia menatap Su Muyun, seolah-olah keduanya sedang bertukar informasi, mengklarifikasi latar belakang Fang Han. Putra mahkota Istana Giok, Murong Shi, tiba-tiba menyerang, melepaskan serangkaian tanda surgawi dan jejak surgawi, dan berhasil menahan Wei Dongsheng yang terlempar di udara, lalu perlahan menurunkannya. Fang Han juga menarik kembali tinjunya, dan seluruh auranya menyatu di dalam tubuhnya, menjadi sangat biasa. Dia tampak seperti seorang immortal emas yang tak tertandingi. Namun justru karena hal inilah, ia menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam. Betapa dahsyatnya pukulan ilahi ini, seni bela diri macam apa ini? BUR akhirnya angkat bicara. Saya telah membaca miliaran buku Dao kuno, dan saya tidak asing dengan seni Dao yang tersisa dari zaman sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat kepalan tangan ilahi seperti ini. Boleh saya bertanya, seni bela diri apa yang Anda tekuni? Tidak ada komentar. Tatapan Fang Han semakin dalam, memancarkan aura keagungan yang tenang. Setelah mengalahkan Wei Dongsheng, dia telah membangun reputasi yang tak tergoyahkan. Tidak ada komentar? BUR terhenti oleh kalimat singkat Fang Han, dan secercah kemarahan terlihat di matanya, tetapi dia tidak meledak. Sebaliknya, ekspresi itu berubah menjadi senyum tipis, karena kakak Feng tidak mau berbicara, itu karena kelancangan saya. Tidak baik menanyakan privasi seseorang secara sembarangan. Saya mohon maaf. Tidak masalah, tidak masalah. Fang Han takjub melihat ketenangan BUR yang luar biasa. Karena pihak lawan telah merendahkan sikapnya begitu jauh, dia tidak lagi mempermasalahkannya. Dia mengangguk, lalu tatapannya menembus sosok Xu Feiyang, pria berjubah perak dari sekte pedang awal yang tak terhitung, dan dia berkata dengan suara tajam, Xu Feiyang, jika bukan karena provokasi dan masalah yang kau buat barusan, aku dan Wei Dongsheng dari sekte Tai ini tidak akan bentrok, kehilangan kendali, dan merusak kekompakan dalam tim kita. Jika kau memprovokasi dan membuat masalah lagi begitu kita memasuki lautan dewa kekacauan, aku pasti akan membunuhmu. Anda, pria berjubah perak itu, Xu Feiyang, sangat marah ketika mendengar hal ini. Dia juga seorang anak ajaib, seorang jenius yang tak tertandingi. Meskipun Fang Han kini telah menunjukkan kekuatan tempur yang cukup untuk membuatnya sangat waspada, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin dia bisa menahan penghinaan sebesar itu? Seluruh tubuhnya langsung memancarkan cahaya perak. Feng Yuan, meskipun kau kuat dan mengalahkan Wei Dongsheng, aku, Xu Feiyang, tidak lantas takut padamu. Jika kau berani menekanku seperti ini, aku pasti akan berjuang sampai mati. Tak perlu banyak bicara lagi, mari kita bertarung habis-habisan. Pilihannya kau mati atau aku mati. Aku khawatir kau akan mati tanpa meninggalkan luka sedikit pun padaku. Fang Han mencibir berulang kali, melangkah maju dengan lebar. Dia sudah lama melihat dengan jelas bahwa karakter Xu Feiyang itu licik dan jahat, seperti kanker yang tumbuh di dalam tim. Jika dia tidak disingkirkan sejak awal, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Dalam tim kecil ini, dia dan Su Muyun berada di satu sisi. Kepribadian BUR yang misterius sulit dipahami, dan Pangeran Yufu, Murong Shi, jelas memegang informasi penting. Wei Dongsheng dan Fen Chen jelas bersamanya, setelah mencapai semacam kesepakatan.
Adapun Xu Feiyang, dia terus-menerus memprovokasi, mencari kelemahan untuk dieksploitasi. Dalam perburuan harta karun dan penyelesaian misi di masa depan, dia akan menggunakan kontradiksi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Fang Han sangat akurat dalam menilai orang, dan dia tidak pernah salah. Baiklah, Saudara Feng Yuan, tolong hargai saya. Mari kita hentikan permusuhan dan hindari konflik yang tidak berarti, ya? Ketika kita bersatu, ada kekuatan dalam jumlah. Jika kita mulai bertengkar di antara kita sendiri bahkan sebelum memasuki lautan dewa kacau yang berbahaya, itu akan menjadi bahan tertawaan. Tiba-tiba, Murong Shi berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberi Pangeran Murong sedikit kehormatan. Fang Han menarik tinjunya dan berdiri di samping Su Muyun. Setelah misi ini selesai, aku pasti akan bertarung hebat denganmu. Pria berjubah perak itu, Xu Feiyang, melontarkan ancaman yang keras. Dengan senang hati, Fang Han tetap tanpa ekspresi. Baiklah semuanya, mari kita berangkat. Perjalanan ke Laut Dewa Kacau ini akan melewati banyak sekali wilayah laut berbahaya, dan kita bahkan mungkin akan bertemu dengan kawanan monster laut. Semua orang harus berhati-hati. Murong Shi memimpin dan terbang ke atas. Fang Han dan yang lainnya masing-masing membentuk tim kecil mereka dan mengikuti Murong Shi dari belakang. Pada saat ini, kesejajaran mereka menjadi jelas. Fang Han dan Su Muyun adalah satu tim, sementara Biuer secara halus condong ke arah mereka. Wei Dongsheng, Fen Chen, dan Murong Shi berada dalam satu kelompok. Xu Feiyang, yang berubah menjadi cahaya pedang tunggal, melintasi awan, merobek ruang angkasa, dan bergerak di antara realitas dan ilusi, seolah membisikkan sesuatu kepada Murong Shi. Kelompok beranggotakan 7 orang, semuanya jenius dan ahli inti dari sekte setingkat raja, maju menuju kedalaman samudra. Feng Yuan, teknik tinju macam apa itu? Mengapa aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya? Saat mereka terbang, menyaksikan lautan biru yang luas dengan cepat surut di bawah mereka, dengan angin laut yang bertiup lembut, Su Muyun mengirimkan sebuah pikiran ilahi kepada Fang Han. Itu hanya hal kecil yang saya pahami sendiri, masih jauh dari sempurna dan tidak layak disebutkan, kata Fang Han dengan santai. Ini, hal kecil? Kau baru saja menyapu Wei Dongsheng beserta artefak abadi tingkat tingginya, tangga surgawi. Ini bahkan lebih kuat daripada seni ilahi tertinggi sekte Yuhua kami, seni sejati Huatian yang legendaris. Ini pasti jalur ilahi kuno. Su Muyun tidak mempercayainya. Baiklah, kurasa misi menjelajahi makam Raja Suci Bela Diri Hantu ini akan sangat berbahaya. Murong Shi, Xu Feiyang, dan Biuer semuanya misterius dan sulit dihadapi. Fang Han mengganti topik pembicaraan. Memang, aku juga tahu misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Namun, ada terlalu banyak harta karun di makam Raja Suci Bela Diri Hantu. Asalkan kita bisa mendapatkan 1 atau 2 item, kita bisa naik ke surga dalam 1 langkah. Anda juga tahu bahwa meskipun Dewa Emas adalah penguasa alam surga dan memiliki status yang sangat tinggi, mereka hanya berada di tingkat menengah. Keberadaan tingkat tinggi sejati adalah mereka yang telah melampaui Dewa Emas, menjadi Dewa Leluhur, Dewa Primordial, Dewa Suci, atau bahkan Dewa Tertinggi. Para pemimpin sejati dari sekte tingkat raja pasti telah melampaui Dewa Emas. Pikiran ilahi Su Muyun berkelebat, seolah mengandung harapan yang sangat besar, dan kami, para Dewa Emas, sekuat apapun, bahkan jika hukum Dewa Emas kalian seluas pilar surgawi, kalian tetaplah Dewa Emas. Sangat sulit untuk mencapai tingkat leluhur abadi. Hanya dengan berlatih tekun, bahkan jenius terhebat sekalipun, tidak dapat mencapainya. Seseorang harus menemukan kesempatan yang menguntungkan. Dan di makam Raja Suci Bela Diri Hantu, dikabarkan ada sesuatu yang dapat memungkinkan seseorang untuk melepaskan diri dari belenggu Dewa Abadi Emas dan menjadi Dewa Abadi Leluhur. Oh, ternyata ada hal seperti itu? Hati Fang Han bergejolak. Dia baru saja mencapai tingkatan Dewa Emas. Dia pasti akan tinggal di alam Dewa Emas untuk waktu yang sangat lama guna memperkuat hukum-hukumnya. Namun, semakin sering ia melakukannya, semakin sulit baginya untuk menembus ke alam leluhur abadi. Jika memang ada sesuatu yang dapat membantunya menembus ke alam leluhur abadi, memperolehnya akan sangat bermanfaat. Ya, hal seperti itu memang ada. Sebuah suara terdengar, yang secara mengejutkan berasal dari Biuer, yang sedang melintasi kehampaan. Fang Han terkejut, tidak menyangka bahwa transmisi pikiran ilahi antara dirinya dan Su Muyun telah didengar oleh pihak lain. Jika memang demikian, maka teknik dao pihak lain benar-benar tak terbayangkan. Namun, sesaat kemudian, ia melihat Su Muyun dan Biuer tampak sedang berbincang, dan ia pun mengerti. Ini adalah Su Muyun yang berkonsultasi dengan Biuer, setelah juga menceritakan kejadian sebelumnya untuk mencari aliansi. Jika tidak, dengan kultivasi Fang Han, aura dari harta karun tertinggi 33 langit, kunci penyegel langit, dan kedalaman cakar pencuri langit, bahkan seorang dewa leluhur yang melampaui alam Dewa Emas dan mampu menekan Fang Han pun tidak akan mampu menguping fluktuasi pikiran ilahinya. Apa itu? Fang Han mengirimkan kembali pikiran ilahinya. Petasing bela diri hantu.
BUR menyampaikan suaranya, dikabarkan bahwa Raja Saint bela diri hantu adalah seorang ahli tertinggi yang luar biasa dari ras dewa, setara dengan 7 kaisar dewa kuno, Sakra, Indra, Brahma, Yama, dan sebagainya. Kekuatan sihirnya telah berkembang hingga mencapai puncak dewa tertinggi, dengan setengah langkah memasuki alam Raja Langit, hanya 1 langkah lagi untuk menjadi Raja Langit. Namun, ia menghadapi cobaan besar. Dengan kultivasi seumur hidupnya, pada saat kematiannya, pemahamannya tentang Jalan Agung termanifestasi menjadi peta suci bela diri hantu. Namun, pada saat itu, selama perang besar di Istana Surgawi, dia dikepung oleh banyak ahli dewa tertinggi, dan peta bela diri hantu juga hancur berkeping-keping. Potongan-potongan ini telah dijarah oleh banyak makhluk misterius dan perkasa. Sekarang, di makamnya, mungkin terdapat pecahan dari peta suci bela diri hantu. Selama kita memperolehnya dan merenungkan jejak Dao Agung di dalamnya, kita dapat memahami wawasan spiritual Raja Suci bela diri hantu dari Dewa Emas hingga Dewa Leluhur, sehingga memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat Dewa Leluhur. Jadi begitulah, Raja Suci bela diri hantu adalah Raja Surgawi setengah langkah, dan peta suci itu dipadatkan dari esensi seumur hidupnya. Bahkan sebagian kecilnya pun luar biasa. Fang Han mengangguk. Peta suci ini bukanlah harta karun magis, melainkan peta yang tercipta dari esensi seumur hidup Raja Suci bela diri hantu pada saat kematiannya. Benda itu setara dengan perwujudan jiwa, kenangan, dan pengalamannya, menjadikannya sangat berharga. Benda itu tidak sesederhana harta karun ajaib yang dimurnikan oleh para ahli biasa. Jika kita mendapatkan pecahan dari peta bela diri suci hantu, kuharap kita bisa memahaminya bersama. BUR mengirimkan pesan untuk kerjasama. Baiklah. Fang Han setuju. Pada saat yang sama, Murong Shi, Wei Dongsheng, dan Fen Chen, yang terbang di depan, juga berkomunikasi satu sama lain. Pangeran, Feng Yuan ini tak terduga. Aku bukan tandingannya. Jika kita memasuki makam Raja Suci bela diri hantu, kau harus berhati-hati. Tidak masalah, semakin kuat dia, semakin baik. Aku masih bisa menekannya. Pangeran Yufu, Murong Shi, berkata dingin, ketika aku datang, aku telah menyiapkan beberapa harta rahasia yang kekuatannya cukup untuk mengguncang kosmos dan menggulingkan alam semesta. Selain itu, kultivasi saya sendiri telah menerima pemberdayaan dari tokoh besar. Selamat, Pangeran! Jika Anda memperoleh peta bela diri suci hantu, maka Pangeran Murong pasti akan melampaui Dewa Emas dan naik ke surga dalam 1 langkah, menjadi Dewa Leluhur sejati. Banyak pesaing Anda hanya akan bisa menghela napas putus asa. Ada rumor bahwa saat ini kau sedang mengejar putri angkat Raja Langit Abadi? Apakah ada banyak pesaing untuk ini? Tanya Fen Chen. Memang, Raja Langit Abadi baru-baru ini mengadopsi seorang putri, yang dikabarkan dibesarkan dari alam bawah. Wanita ini telah menerima kultivasi yang luar biasa dan sangat disukai oleh Raja Langit Abadi, yang telah menarik perhatian banyak tokoh besar. Ada desas-desus bahwa Raja Langit Abadi berniat mencarikan suami yang baik untuknya. Dan kebetulan, Pengadilan Surgawi akan segera mengadakan seleksi calon dari berbagai sekte, bukan? Raja Langit Abadi bermaksud memilih para jenius tak tertandingi dari antara mereka untuk dipilih oleh wanita itu. Murong Shi mengangguk. Ini adalah kesempatan besar. Bahkan makhluk yang telah melampaui Dewa Emas pun hampir tidak mungkin bertemu dengan makhluk tertinggi seperti Raja Surgawi Abadi. Jika seseorang bisa menjadi suami wanita itu, ia dapat menjalin hubungan dengan Raja Surgawi Abadi. Dengan keberadaan seperti Raja Surgawi Abadi, setiap pikiran biasa dapat memberi kita manfaat yang sangat besar. Wei Dongsheng berkata dengan iri. Raja Surgawi Abadi, kita tidak mungkin dapat bertemu dengan sosok yang begitu agung, raksasa penguasa Istana Surgawi. Meskipun sekte Tai kami adalah garis keturunan Raja Langit Bencana, kami pun tidak dapat bertemu dengan Raja Langit ini. Kalau begitu, kami ucapkan selamat kepada Pangeran terlebih dahulu atas pengangkatannya sebagai menantu Raja Surgawi Abadi, atas kenaikannya ke surga dalam 1 langkah, dan atas kebesarannya sebagai penguasa sejati Istana Surgawi di masa depan. Fen Chen berulang kali menyampaikan ucapan selamatnya, mengetahui apa yang harus dikatakan pada waktu yang tepat. Wos wos wos, wos wos wos. Tiba-tiba, seluruh permukaan laut mengeluarkan suara ratapan hantu dan lolongan ilahi. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh wilayah laut, dengan lapisan demi lapisan ruang. Tidak bagus, ini badai penjara hitam, fenomena iklim alam di laut. Di dalam badai itu terdapat iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Murong Shi berubah, dan dia mengeluarkan teriakan panjang. Fang Han juga melihat badai gelap menyebar pada saat ini. Iklim di gundukan pasir itu keras, dengan badai pasir yang sering terjadi sehingga bahkan Dewa Emas setengah langkah pun tidak dapat menghindarinya. Laut bahkan lebih berbahaya, dengan berbagai badai yang muncul berturut-turut, dan iblis yang muncul dari air untuk memangsa manusia. Daging dan kulit binatang buas iblis berguna bagi dewa dan kultivator, dan demikian pula, harta sihir dewa, teknik kultivasi, dan berbagai kemampuan ilahi sangat berguna bagi iblis. Seringkali,
Ketika badai muncul di laut, banyak iblis bersembunyi di dalamnya dan melancarkan serangan terhadap para kultivator manusia. Para iblis itu memiliki kemampuan bawaan untuk menyatu dengan badai, memungkinkan mereka untuk bergerak dan melewatinya tanpa terluka, sementara para kultivator manusia kesulitan untuk melawan di tengah badai. Kini, Fang Han, Su Muyun, Murong Shi, dan kelompok ahli mereka telah menghadapi iklim yang begitu keras, badai penjara hitam. Seolah-olah neraka hitam telah turun, Fang Han dapat melihat bahwa langit dan kehampaan di atasnya terkoyak-koyak oleh badai, sedikit demi sedikit. Saat tirai hitam langit turun, angin kencang menderu ke segala arah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan air laut di permukaan membentuk pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam pusaran air, iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang, awalnya pada tingkat dewa abadi surgawi dan dewa abadi, tetapi jumlah mereka bertambah, akhirnya bahkan mencapai tingkat dewa abadi mendalam dan bahkan tingkat dewa abadi setengah langkah emas. Bagian terdalam samudra alam surgawi kaya akan urat spiritual, yang memelihara kehidupan-kehidupan perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han dapat langsung mengetahui bahwa sebagian besar iblis di badai penjara hitam berbentuk seperti ikan, aneh, dan memiliki tubuh yang kuat. Sebagian orang saling berkelahi, sementara yang lain, setelah menemukan sekelompok orang di tengah badai, berbondong-bondong mendekati mereka dan menyerang. Kelompok Fang Han semuanya adalah dewa emas yang tak tertandingi, dan aura hukum dewa emas yang terpancar dari tubuh mereka bagaikan lampu terang di tengah badai gelap, menarik iblis seperti darah menarik lalat. Bahkan di dasar laut yang dalam, beberapa iblis perkasa memproyeksikan pikiran mereka ke atas. Berdengung, gerombolan iblis yang padat, bercampur dengan badai, menyerbu keluar seperti belalang, menutupi langit dan bumi. Berbagai seni abadi dan kemampuan ilahi alami para iblis membentuk susunan besar yang mampu menghancurkan manusia menjadi bubur daging. Yang pertama menyerbu ke depan adalah sekelompok iblis ikan perak. Iblis ikan perak ini semuanya memiliki kepala ikan dan tubuh manusia, seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak, dan mereka semua adalah makhluk tingkat dewa abadi. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dari mereka bersama-sama melepaskan teknik Taois elemen air, dan benar-benar berani menghadapi seorang dewa emas secara langsung. Seni abadi berelemen air itu sangat dahsyat, kekuatannya melonjak dan mengamuk seperti guntur, diselingi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Air keemasan bergejolak, menimbulkan kilat. Laut memang penuh dengan masalah. Fang Han menggelengkan kepalanya, lalu langsung melayangkan pukulan. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung menghancurkan seni abadi iblis ikan perak, dan kemudian kekuatan pukulannya menyebar ke segala arah, merobek keabadian. Seketika itu juga, ribuan iblis ikan perak hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan ki naga yang diserap oleh Fang Han. Fang Han sepenuhnya mengaktifkan jurus naga transformasi segala hal dan tinju ilahi zaman, menyapu seluruh area kejadian, menerobos badai. Setiap penyeberangan merenggut nyawa ribuan iblis yang sangat kuat. Kemampuan ilahi, darah vital, dan energi primordial dari iblis-iblis yang terbunuh itu semuanya berubah menjadi naga sejati yang diserap oleh 8 pagoda Buddha. Namun, ini hanyalah setetes air di lautan, berapapun banyaknya iblis dewa abadi yang dibunuh, itu tidak bisa dibandingkan dengan memurnikan satu dewa abadi emas. Namun, di tengah badai, membunuh iblis terutama dilakukan Fang Han untuk mengasah jurus tinju ilahi zamannya. Jurus tinju ilahi zamannya baru saja diciptakan dan benar-benar membutuhkan pertarungan praktis untuk disempurnakan. Kini, para iblis di laut adalah kesempatan terbaik baginya untuk berlatih, dengan setiap pukulan, tinju ilahi zaman akan memadatkan sebagian, dan rune akan mulai tumbuh, cahayanya ditempa, mengungkapkan banyak transformasi. Sebagai contoh, dao ilmu sihir dari zaman sebelumnya, dan dao alaya dari zaman sebelum itu. Bahkan dapat ditelusuri kembali ke dao hewan dari zaman dahulu kala. Sebuah teknik tinju, dari penciptaannya hingga penyempurnaannya, harus melalui penyempurnaan praktis yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita selidiki lebih dalam. Setan-setan di tengah badai ini bukan apa-apa, membunuh mereka tidak ada gunanya. Mari kita masuk lebih dalam, lebih dekat ke wilayah lautan dewa kekacauan, tempat berkumpulnya iblis-iblis sejati, medan perang kuno. Iblis-iblis perkasa berkeliaran di sana, iblis-iblis setengah langkah abadi emas yang tak terhitung jumlahnya, dan hukum persatuan agung mereka masih agak berguna bagi kita. Murong Shi juga memancarkan seberkas cahaya esensi panjang yang menyerupai pelangi, dan dengan sapuan ringan, iblis yang tak terhitung jumlahnya binasa di bawah cahayanya. Fang Han dapat memastikan bahwa ini bukanlah harta karun sihir, melainkan energi pedangnya sendiri yang terkondensasi. Ki pedang ini juga menyerap kekuatan badai, jiwa dan darah vital binatang buas iblis, serta berbagai hukum dao abadi untuk memperkuat dirinya. Banyak ahli, untuk melatih kultivasi mereka, akan pergi ke laut dan menyelam jauh ke dalam gerombolan iblis untuk berlatih. Pergi! Situasi berubah dengan cepat,
dan Fang Han juga berharap untuk membunuh iblis yang lebih kuat untuk mengasah tinju ilahi zamannya, jadi dia kembali menyelam lebih dalam ke laut. Mereka terbang selama 3 jam penuh, membunuh sepanjang perjalanan, menembus ribuan triliun mil yang tak terhitung jumlahnya ke dalam lautan. Badai penjara hitam masih belum berlalu, masih mengamuk, dan iblis-iblis di laut dalam menjadi semakin menakutkan. Beberapa iblis tampaknya telah membentuk suku-suku yang kuat, juga berkeliaran di tengah badai dan memburu iblis-iblis lainnya. Selama 3 jam penerbangan itu, Fang Han sendiri telah mengonsumsi sejumlah besar ki primordialnya. Untungnya, dia memiliki banyak sekali urat spiritual dalam dirinya, bahkan 1 urat spiritual tingkat pertama yang lengkap dan 2 urat spiritual yang tidak lengkap. Jika dia tidak menggunakan kekuatan tempur 33 kali lipatnya, ini sudah cukup baginya untuk terus membunuh dan mengonsumsi selama beberapa bulan. Namun, semakin mahir jurus tinju ilahi zaman itu, semakin banyak esensi spiritual yang dikonsumsinya. Pada akhirnya, setiap pukulan akan menguras 1/10 dari urat spiritual tingkat kedua. Fang Han merasakan sakit yang menusuk melihat laju konsumsi seperti ini. Dia kini telah menjadi makhluk raksasa yang mengonsumsi urat spiritual dan harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak urat spiritual. Jika tidak, konsumsi hanya akan meningkat di masa depan. Berdengung. Sekelompok iblis lain muncul di tengah badai. Kelompok iblis ini bukanlah ikan, melainkan sekelompok burung. Burung-burung ini berukuran besar secara individual, dengan kepala burung dan tubuh manusia, serta 6 sayap di punggung mereka, melayang sempurna di tengah badai. Setiap burung memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Setiap burung tersebut berada pada tingkat kultivasi dewa abadi. Sebuah pasukan yang terdiri dari monster burung abadi yang luar biasa. Hati-hati, ini adalah burung petir bersayap, salah satu suku iblis terkuat di laut. Mereka berburu di mana-mana, bahkan menunggangi badai untuk menyerang prefektur pesisir, bahkan menjarah kultivator manusia dan memburu dewa emas setengah langkah. Su Muyun segera berbicara begitu melihat pasukan iblis burung muncul di tengah badai. Burung petir bersayap ini juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Mata Bur berkedip, dan ribuan pelangi hijau zamrud tebal sepanjang ribuan mil terbang keluar dari seluruh tubuhnya. Mereka berkobar di udara, membentang di langit, langsung menghantam pasukan iblis burung. Seketika itu juga, ratusan iblis burung lenyap menjadi ketiadaan, semuanya terserap ke dalam cahaya zamrud. Kulturis manusia abadi emas. Para iblis besar dalam kelompok burung petir bersayap semuanya terkejut, dan badai pun semakin dahsyat. Para iblis burung itu tidak berbeda dengan manusia abadi biasa, mereka memiliki kecerdasan tinggi dan memahami cara mengaktifkan formasi Dao surgawi. Tiba-tiba, kawanan burung itu berubah menjadi diagram Tai Chi raksasa di tengah badai, menyatukan kekuatan mereka. Petir dan angin dahsyat memancar darinya, bahkan menghalangi pelangi zamrud milik Su Muyun. Kelompok dewa abadi yang bersatu dalam formasi besar, ternyata mampu menahan serangan dewa abadi emas yang tak tertandingi. Pada saat itu, Fang Han juga bersikap tidak sopan. Pasukan iblis Profound Immortal berada di bawah tekanan besar, tetapi baginya, hal itu justru semakin mengasah tinju ilahi zamannya. Dia meninju, menyerang tepat di tengah diagram Tai Chi yang dibentuk oleh pasukan iblis. Seketika itu juga, diagram Tai Chi mulai runtuh, dan banyak burung petir bersayap berubah menjadi debu, mengembun menjadi naga sejati, dan menghantam kekuatan pukulan Fang Han. Memang, tonik yang hebat. Fang Han memuji, karena telah membunuh lebih dari 100 burung petir bersayap dengan 1 pukulan. Hukum-hukum keabadian yang mendalam itu, sejumlah besar darah vital, dan kemampuan ilahi yang dikembangkan oleh para keabadian yang mendalam itu semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, arus hangat mengalir menembus kristal-kristal kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Terutama kemampuan ilahi dari garis besar Dharma petir primordial yang menerima manfaat yang sangat besar. Para burung petir bersayap ini secara alami diberkahi dengan kemampuan ilahi berupa angin dan petir. Terkondensasi secara alami di dalam kerajaan ilahi internal mereka, bahkan lahir roh-roh alam petir dan roh-roh alam angin yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han, setelah membunuh para burung petir bersayap itu, menyerap mereka semua ke dalam tubuhnya dan memperoleh banyak keuntungan. Lumayan, kelompok burung petir bersayap ini adalah kekayaan yang cukup besar. Jika kita menangkap mereka dan menjualnya sebagai tunggangan kepada orang-orang dari sekte setingkat raja, itu akan menjadi penghasilan yang sangat besar. Murongshi mengulurkan tangannya, seolah-olah hendak melepaskan seni abadi agung yang mendalam untuk menangkap semua burung petir bersayap di suku ini. Namun, tepat pada saat dia mengulurkan tangannya, seluruh keberadaan Fang Han tiba-tiba meledak, seolah-olah matahari yang terik telah pecah. Kristal-kristal kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan seketika itu juga, badai penjara hitam yang meliputi puluhan miliar mil lautan lenyap sepenuhnya. Setiap kerajaan ilahi kristal berubah menjadi wujud seperti mulut menganga, menelan udara dengan liar. Burung-burung terbang secara tidak beraturan.
Seketika itu juga, 100.000 burung petir bersayap sepenuhnya ditelan oleh kerajaan ilahinya. Seni Taoisme macam apa ini? Sangat ganas. Murongshi terkejut. Dia ingin merebut kekayaan ini tetapi tidak menyangka Fang Han akan mendahuluinya. Menurut akal sehat, bahkan jika mereka kuat di antara para dewa emas, mereka tidak bisa langsung membantai suku burung petir bersayap. Butuh waktu lama untuk membunuh mereka. Untuk mengumpulkan semuanya dalam satu gerakan, seseorang membutuhkan harta sihir tertinggi, atau eksistensi yang melampaui dewa emas untuk melakukannya dengan begitu mudah. Dan Fang Han, dengan satu ledakan, membuat seluruh spesies burung petir bersayap itu lenyap, menunjukkan keganasannya. Aku yang bergerak duluan, Pangeran Murong, mohon jangan tersinggung. Kelompok burung petir bersayap ini sangat membantu dalam kultivasi kemampuan ilahi angin dan petirku, kata Fang Han dengan lantang setelah menangkap mereka semua dalam satu serangan. Tidak masalah, akan ada binatang buas iblis yang lebih ganas di laut selanjutnya. Murongshi mengeluarkan teriakan panjang, melesat seperti kilat, dan sekali lagi memasuki laut dalam. Badai penjara hitam kembali menerjang, dan di antara para iblis dalam badai tersebut, para petarung tingkat setengah langkah abadi emas secara bertahap mulai muncul. Setelah Fang Han dan yang lainnya terbang sejauh ratusan miliar mil, tiba-tiba, sekelompok makhluk raksasa menyerupai monster setengah manusia setengah kura-kura muncul di hadapan mereka. Monster-monster raksasa ini semuanya adalah dewa emas setengah langkah, berkumpul bersama, hukum persatuan agung mereka mengembun menjadi tirai surgawi yang menutupi langit. Hati-hati, ini adalah binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Mereka adalah salah satu spesies terkuat di laut, jauh tak tertandingi oleh burung petir bersayap. Banyak dewa emas telah gugur di bawah pasukan spesies ini. Murongshi juga tampak jelas menunjukkan keseriusan. Kura-kura ilahi, raja surgawi, binatang buas. Fang Han sudah lama memperhatikan makhluk-makhluk iblis yang kuat di dalam badai penjara hitam di laut. Lagi pula, hukum Luo Agung hitam pekat di langit terlihat oleh semua orang. Terlebih lagi, di antara kelompok binatang raja langit kura-kura ilahi ini, tampaknya ada jejak samar binatang iblis tingkat abadi emas yang menekan dan membentuk formasi yang tak tertembus, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melewati garis tersebut. Bahkan dengan kekuatan Fang Han, dia masih merasa sedikit khawatir. Lagi pula, jumlah binatang raja surgawi kura-kura ilahi ini terlalu banyak. Mereka adalah sebuah pasukan, sebuah spesies utuh, dan meskipun jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan jumlah murid sejati di sekte tingkat raja utama, mereka jelas ganas dan dapat mengalahkan dewa emas hanya dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mencapai alam yang lebih tinggi sebagai seorang abadi, perbedaan persepsi menjadi ribuan kali lebih besar. Misalnya, 1000 dewa emas setengah langkah mungkin tidak mampu menghadapi satu dewa emas, tetapi 10.000, 100.000, atau 1.000.000 dewa emas setengah langkah dapat menghancurkan satu dewa emas. Kuantitas dapat mengesampingkan perbedaan peringkat. Di hadapan mereka, binatang raja surgawi kura-kura ilahi tersebar luas di seluruh badai, terbang kemana-mana. Formasi besar terus-menerus dibentuk di dalam badai, menjarah makhluk iblis lainnya. Dasar laut, yang dalamnya puluhan juta mil, benar-benar teraduk-aduk. Makhluk iblis yang sangat kuat tak terhitung jumlahnya dijarah oleh spesies raja binatang kura-kura ilahi. Spesies ini termasuk ikan hiu raja ilahi yang perkasa, paus yang mengamuk, dan bahkan para ahli tingkat setengah langkah abadi emas, tetapi tidak ada yang mampu menandingi raja binatang kura-kura ilahi. Melihat kelompok binatang raja surgawi kura-kura ilahi ini, mereka tampak seperti masa gelap di tengah badai, membentang di ruang yang tak terhitung jumlahnya, tak terhingga. Satu demi satu alam ilahi bergejolak di dalam diri mereka, dan mantra terlarang serta harta sihir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan berterbangan. Di dalam kelompok binatang raja surgawi kura-kura ilahi ini, aura dewa emas tersembunyi dengan sangat dalam, seolah-olah bertindak sebagai pemimpin, dan jumlahnya lebih dari satu. Meskipun Fang Han dan yang lainnya disukai oleh surga, dewa emas tingkat puncak yang mampu mengalahkan lebih dari 10 dewa emas biasa, atau bahkan lebih, mereka tidak berani memasuki formasi seperti itu. Kekuatan lawan setara dengan sekte kecil setingkat raja. Namun, tidak majunya Fang Han bukan berarti kelompok binatang raja langit kura-kura ilahi ini tidak akan maju. Mereka muncul bersama badai untuk berburu, berusaha menjarah makhluk-makhluk kuat. Energi vital Fang Han dan yang lainnya bersinar seterang mercusuar atau obor di tengah kegelapan. Para dewa emas manusia telah datang ke laut, berusaha mengasah seni dao mereka dan menjarah kekayaan iblis di dalam badai penjara hitam. Manusia dewa emas. Manusia dewa emas semuanya adalah tokoh besar dan penguasa. Jika kita bisa menjarah satu saja, binatang raja surgawi kura-kura ilahi kita akan mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Kita dapat memurnikan manusia dewa emas menjadi boneka untuk merebut lebih banyak urat spiritual dari binatang iblis lain di dasar laut. Dengan kekuatan yang lebih besar, kita dapat menjarah lebih banyak sumber spiritual. Para prajurit klan kita akan mampu berkembang dan menjadi lebih kuat. Membunuh.
Tunggu, lapor dulu ke pemimpin. Lihat perintah apa yang diberikan pemimpin. Untuk sementara waktu, pikiran-pikiran berdarah, liar, kejam, dan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan, semuanya berasal dari kelompok binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Merong, merong, di dalam binatang raja surgawi kura-kura ilahi, kehendak binatang abadi emas yang perkasa ditransmisikan, seolah-olah memberikan perintah. Dalam sekejap, perintah itu menyebar ke segala arah. Sebuah aura ilahi yang sangat kuat menyelimuti Fang Han dan yang lainnya. Wus! Fang Han melihat bahwa di pasukan kura-kura ilahi, setiap kura-kura ilahi memiliki tinggi 2 hingga 3 kali tinggi manusia, seperti raksasa, dengan anggota tubuh yang tebal dan tubuh mirip manusia. Wajah mereka terlihat jelas, dan selain cangkang kura-kura besar di punggung mereka, mereka praktis tidak dapat dibedakan dari manusia. Namun, di perut mereka, terdapat pola unik yang secara alami membentuk kata-kata dari dunia abadi, Raja Surgawi, yang merupakan asal mula nama mereka, binatang Raja Surgawi kura-kura ilahi. Setiap binatang Raja Surgawi kura-kura ilahi mengandung ratusan ribu, atau bahkan jutaan, hukum luo agung di dalam tubuhnya. Ini setara dengan seorang jenius di antara para kultivator manusia. Namun, kultivator manusia memiliki kecerdasan dan pemahaman alam yang sangat cepat, sementara tubuh fisik mereka relatif lemah. Sebaliknya, kultivator binatang dan iblis memiliki tubuh fisik yang kuat dan secara alami ganas, tetapi kecepatan pemahaman seni dao mereka jauh lebih rendah daripada kultivator manusia. Bahkan, kultivator binatang dan iblis dengan hukum tubuh fisik 4 atau 5 kali lebih kuat daripada kultivator manusia seringkali terbunuh oleh mereka. Namun kini, ribuan kura-kura raksasa terbang secara terorganisir, saling terhubung membentuk formasi mirip kota yang menutupi langit, cukup untuk mengejutkan seorang dewa emas. Binatang Raja Langit kura-kura ilahi ini benar-benar berani menyerang kita, mereka praktis mencari kematian. Apa mereka benar-benar berpikir kita hanyalah dewa emas biasa? Pangeran Yufu Murongshi mengumpat dengan marah. Dia menghembuskan semburan energi, yang berubah menjadi 7 atau 8 cahaya pedang, sepanjang puluhan ribu mil, seperti sinar laser yang menembak ke matahari. Bang, 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 7 atau 8 binatang Raja Langit kura-kura ilahi langsung tertembus, daging dan darah mereka berhamburan, dan cangkang kura-kura besar di punggung mereka meledak menjadi pecahan, berserakan ke bawah. Namun, 7 atau 8 cahaya pedang itu, setelah membunuh binatang Raja Langit kura-kura ilahi, tidak menyerap energi vital binatang-binatang itu, sebaliknya, mereka binasa bersama. Biasanya, cahaya pedang Murongshi sangat kuat, setiap kali mereka membunuh musuh, mereka akan secara otomatis menyerap energi vital dan hukum musuh, meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi sekarang, mereka sama sekali tidak mampu menyerap darah vital apapun dari binatang Raja Langit kura-kura ilahi. Seolah-olah, pada saat Ki Pedang menyerang dan membunuh binatang Raja Langit kura-kura ilahi, kemampuan ilahi yang dahsyat meletus di dalam tubuh binatang iblis tersebut, menyebabkan Ki Pedang lenyap bersama mereka. Hal ini memaksa Murongshi untuk terus-menerus melepaskan Ki Pedang baru untuk membunuh, yang sangat menguras energi elemennya. Sialan, dao pembunuh pemusnah. Binatang Raja Surgawi kura-kura ilahi ini secara alami membawa dao pembunuh pemusnah di dalam tubuh mereka. Ini mencegah Ki Pedang esensi pengambil nyawa milikku menyerap hukum tubuh, energi vital, dan kemampuan ilahi mereka. Murongshi berkata dengan kesal, tubuhnya melayang ke atas. Dia tidak lagi melepaskan Ki Pedang, tetapi sebagai gantinya, dengan sapuan lengan bajunya, mengirimkan telapak tangan raksasa yang langsung memasuki pasukan. Seketika itu juga, puluhan binatang Raja Langit kura-kura ilahi ditangkap dan ditekan olehnya, mencegah mereka menghancurkan diri sendiri dengan dao pembunuh pemusnah bawaan mereka dan menyebabkan kerusakan. Binatang Raja Langit kura-kura ilahi ini benar-benar memiliki kemampuan ilahi ini? Bukankah itu membuat mereka mirip dengan iblis surgawi? Ini seperti seni penghancuran iblis surgawi agung. Pikiran Fang Han bergejolak. Dia meraih dengan tangannya, diam-diam menggunakan dao pencuri surga dan dao penelan surga, dan bahkan lebih diam-diam lagi, seni pembebasan. Ini memang jauh lebih canggih daripada metode Murongshi. Di bawah kekuatan tinjunya, ratusan binatang Raja Langit kura-kura ilahi segera ditangkap dan diserahkan, kemudian secara otomatis bekerja sama dengan seni naga transformasi 1000 kali lipat, mulai mengubah diri mereka menjadi naga sejati, sambil secara bersamaan menyumbangkan hukum luo agung mereka. Hukum luo agung adalah dasar untuk memadatkan hukum abadi emas. Setiap 3000 hukum luo agung, yang dicampur dengan ki primordial dan esensi darah vital seseorang, dapat memadat menjadi seuntai hukum abadi emas. Namun, hukum abadi emas ini sangat halus, setipis sutra. Sekarang, setiap kali Fang Han membunuh binatang Raja Langit kura-kura ilahi, semua hukum luo agungnya dilucuti dan, di bawah pengaruh kuat ki primordial, mulai berubah menjadi hukum abadi emas. Setiap binatang Raja Langit kura-kura ilahi adalah ahli dewa emas setengah langkah. Mereka mengolah berbagai kemampuan ilahi di dalam tubuh mereka, dan darah vital mereka kuat,
terutama dao pembunuhan pemusnahan yang secara alami mereka bawa, yang bahkan lebih kuat dan mendominasi. Sekarang, semua itu telah ditelan oleh Fang Han, yang juga menyebabkan jimat-jimat tinju ilahi era maju kembali. Di dalam tubuh Fang Han, hukum abadi emas terus-menerus dipadatkan dari gumpalan-gumpalan halus, dan kemudian gumpalan-gumpalan ini berkumpul bersama untuk membentuk hukum abadi emas yang tebal. Dengan bertarung seperti ini, hukum abadi emas meningkat sangat cepat, dan tinju ilahi era juga akan menerima penempaan yang hebat. Namun, Fang Han sekarang memiliki kekhawatiran, ki primordialnya sendiri mungkin tidak cukup. Perlu diketahui bahwa memadatkan hukum Luo Agung menjadi hukum abadi emas membutuhkan sejumlah besar ki primordial. Dalam waktu singkat pertempuran ini, Fang Han telah mengonsumsi hampir 2 urat spiritual tingkat 2, yang setara dengan mengonsumsi ratusan miliar elisir primordial. Meskipun masih ada 2 urat spiritual tingkat 1 yang belum lengkap dan 1 urat spiritual tingkat 1 yang lengkap, ini hanya saat membunuh makhluk iblis di laut. Bagaimana jika mereka memasuki lautan ilahi kekacauan? Menghadapi pasukan ras ilahi, atau bahkan memasuki makam berbahaya penguasa bela diri hantu, semua ini akan membutuhkan sejumlah besar ki primordial untuk dipertahankan. Para binatang raja surgawi kura-kura ilahi ini adalah sebuah klan. Karena mereka sangat kuat, mereka pasti juga memiliki urat spiritual bawah laut yang sangat besar yang beroperasi di dalam diri mereka. Selama aku menembus jauh ke dalam dan merebut urat spiritual bawah laut klan ini, aku dapat memutus jalur kehidupan mereka dan mengisi kembali kekuatanku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Fang Han. Dia segera menggunakan metode mengekstrak ingatan jiwa, menangkap binatang raja langit kura-kura ilahi, dan langsung menjarah ingatannya. Seperti yang diharapkan, dari ingatannya, dia menemukan sarang besar binatang raja langit kura-kura ilahi di dasar laut yang jauh, yang berisi urat spiritual bawah laut yang sangat besar. Urat spiritual itu adalah urat spiritual tingkat pertama yang disebut mata-mata air suci markuis laut. Awalnya, urat spiritual ini tidak kalah kuatnya dengan mata air kehidupan kuno, tetapi sekarang, setelah klan binatang surgawi kura-kura ilahi terus-menerus menjarah dan membunuh klan binatang iblis lainnya, membawa kembali urat spiritual mereka dan mengintegrasikannya ke dalam mata air suci markuis laut, urat spiritual ini telah tumbuh semakin kuat selama bertahun-tahun. Dengan demikian, klan binatang buas iblis raja surgawi kura-kura ilahi menjadi semakin tangguh. Sekarang, urat spiritual mata air suci markuis laut setara dengan gabungan puluhan urat spiritual tingkat pertama. Jika dia bisa menjarahnya, dia akan langsung menjadi sangat kaya. Namun, bahkan jika dibiarkan tanpa penjagaan, seorang dewa emas tidak akan mampu mengumpulkan urat spiritual sekuat itu. Terlebih lagi, di dalam klan binatang raja langit kura-kura ilahi, terdapat banyak sekali makhluk kuat. Seorang dewa emas biasa akan terbunuh sebelum mendekati mata air suci ini. Mata air suci markuis laut. Pikiran Fang Han berpacu, sedikit bersemangat. Urat spiritual ini setara dengan puluhan urat spiritual tingkat pertama. Dia harus merebutnya dengan segala cara. Meskipun berbahaya, dengan dao pencuri surga dan tinju ilahi era yang baru dipahaminya, dia memiliki peluang besar untuk melaksanakan penjarahan kekayaan ini. Kelompok binatang raja surgawi kura-kura ilahi ini dipimpin oleh beberapa penguasa iblis agung tingkat dewa emas yang tak tertandingi. Untuk menangkap para bandit, tangkap dulu raja mereka. Aku akan masuk duluan dan membunuh para dewa emas yang memimpin, lalu mereka akan berpencar dengan sendirinya. Fang Han tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang dan melesat secepat kilat ke arah pasukan binatang raja langit kura-kura ilahi, berniat untuk melakukan serangan pemenggalan kepala. Sebenarnya, dia tidak benar-benar berniat melakukan serangan pemenggalan kepala, melainkan menggunakan teleportasi spasial untuk menemukan sarang bawah laut raksasa dari binatang raja surgawi kura-kura ilahi dan merebut urat spiritualnya. Pangeran Murong, Feng Yuan itu benar-benar menerobos masuk ke pasukan binatang raja langit kura-kura ilahi sendirian, dengan maksud untuk memenggal kepala pemimpin dewa abadi mereka. Haruskah kita mengikutinya atau bagaimana? Melihat Fang Han mengeluarkan teriakan panjang dan menyerbu jauh ke dalam pasukan, Wei Dongsheng, seorang murid elit inti dari Sekte Tai, segera bertanya. Dia mengacungkan pedangnya, melepaskan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah sungai bencana muncul, menyapu banyak binatang raja langit kura-kura ilahi ke dalamnya. Sebagian meledak, sementara sebagian lainnya berhasil dipadamkan. Dia tidak seganas Fang Han, yang bisa mengubah dan melebur semua binatang buas, tanpa meninggalkan satu pun. Namun, para binatang raja surgawi kura-kura ilahi itu tidak bisa melukainya, sehingga ia tetap tak terkalahkan selamanya. Sungguh berani! Tapi ternyata ada lebih dari satu komandan abadi emas yang ditempatkan di dalam pasukan binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Seberapa sulitkah membunuh mereka di tengah lapisan perlindungan? Fen Chen terkekeh, kita tidak akan terjun ke dalam air berlumpur ini, kita akan membunuh mereka dari luar saja. Anda perlu tahu, ini hanyalah serangan mendadak dari monster di permukaan laut. Begitu kita memasuki lautan dewa kekacauan, akan ada lebih banyak makhluk buas yang lebih kuat,
saat itulah medan pertempuran sesungguhnya dimulai. Benar, kita tidak boleh menyia-nyiakan ki primal kita di sini, kita perlu menghematnya. Tiba-tiba, pria berpakaian perak, Xu Feiyang, juga terbang mendekat, biarkan dia maju dan bunuh mereka. Jika dia berhasil, kerugiannya tidak akan kecil, dan bahkan jika dia gagal, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos dan lolos dari pengepungan pasukan binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi. Xu Feiyang, apakah kau bersedia menyatakan kesetiaanmu kepada pangeran? Sang pangeran akan segera mencapai alam di atas Dewa Emas, menikahi putri angkat Raja Langit Abadi, dan naik ke surga. Tidak ada yang bisa menutupi kecemerlangannya, dia pasti akan menduduki posisi penting di istana surgawi di masa depan, kata Wei Dongsheng tiba-tiba. Dengan senang hati, Xu Feiyang segera menjawab, menundukkan kepala, sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Haha, bagus sekali, bagus sekali. Jika kita memasuki makam Raja Suci Bela Diri Hantu kali ini dan mendapatkan harta karun lainnya, kau pasti akan mendapat bagian, dan hadiah dari istana surgawi juga tidak akan sedikit, Murong Shi tertawa. Keempat pria ini berkumpul bersama, mengumpulkan dan membantai binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi. Sementara itu, Biur dan Su Muyun bergabung. Muyun, Feng Yuan yang kau rekrut ini, kekuatan sihirnya kuat, tapi dia terlalu agresif. Dia benar-benar menerobos masuk ke tengah-tengah makhluk-makhluk iblis itu sendirian, dengan tujuan memenggal kepala mereka. Sehebat apapun kemampuannya, itu mustahil. Biur mengerutkan kening. Dia pasti punya rencana sendiri untuk melakukan ini, kata Su Muyun. Kamu tidak boleh meremehkannya. Pria ini pemberani dan cerdas, banyak yang meremehkannya telah dikalahkan. Jangan biarkan status istimewa Pangeran Murong sebagai Pangeran Istana Giok menipu Anda, dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yuan. Oh, dia sehebat itu? Lihat, dia telah masuk jauh ke dalam pasukan binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi dan tiba-tiba menghilang. Apa yang dia lakukan? Saat ini, jauh di bawah laut, Fang Han berubah menjadi cahaya ilahi yang tak terlihat dan tak berbentuk, melintasi air. Dengan dua sayap biru besar di punggungnya, dia mengabaikan semua hambatan ruang, melayang dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak miliaran mil dalam sekejap. Inilah kekuatan sayap kebebasan, yang kini menjadi artefak abadi untuk pemain tingkat menengah. Faktanya, begitu Fang Han menyerbu pasukan, dia mulai melepaskan kekuatan sayap kebebasan, melesat ke dasar laut untuk menghindari pasukan utama. Pasukan-pasukan itu mustahil bisa mengejar sayap kebebasan. Sekuat apapun sihir pembatas itu, kecuali jika itu adalah makhluk yang melampaui Dewa Emas, mencapai alam dewa leluhur, mustahil untuk membatasi penerbangan sayap kebebasan. Murong Shi dan kelompoknya mengira aku cukup bodoh untuk menyerbu pasukan dan membuang ki primalku untuk membunuh Dewa Emas, membiarkan mereka mendapat keuntungan. Begitu Fang Han terbang ke laut dalam, dia mulai mencari sarang tersebut, mencibir dalam hati, namun teknik sihirnya terus berlanjut tanpa henti. Tubuhnya berkedut terus-menerus, memanfaatkan sayap kebebasan hingga batas maksimal, melintasi miliaran kerajaan bawah laut dan ruang paralel, mencari aura urat roh. Jauh di dalam samudra ini, keberadaannya sangat halus, dengan ruang-ruang retak yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan gua-gua surgawi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk iblis yang perkasa. Seorang dewa emas biasa, bahkan jika mereka menyembunyikan diri dengan sempurna, akan menarik perhatian banyak sekali binatang iblis dengan energi vital, hukum, dan fluktuasi mental mereka yang kuat, kemudian dikerumuni dan dicabik-cabik hingga hancur berkeping-keping. Namun, Wings of Freedom berbeda. Harta karun magis ini sunyi dan tanpa jejak, melintasi miliaran fragmen ruang, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi jejak apapun, bahkan seorang dewa emas di alam yang sama dengan Fang Han. Setelah sekian lama terbang dan melintasi lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, pikiran Fang Han tiba-tiba terguncang, merasakan aura iblis yang kuat. Dia mendongak ke arah dasar laut yang jauh. Ledakan! Deretan pegunungan bawah laut yang tak terhitung jumlahnya terbentang di hadapannya. Kota-kota kuno yang besar dibangun di dalam pegunungan bawah laut. Di kedalaman laut, tak terhitung banyaknya, Raja Binatang Kura-Kura Ilahi, berenang bolak-balik, membentuk dunia yang seluruhnya dihuni binatang buas, sebuah kerajaan iblis. Namun, Fang Han mengabaikan hal-hal itu, diam-diam mengirimkan indera ilahinya, dan melihat mata laut raksasa jauh di dalam pegunungan yang jauh. Mata laut ini memiliki keliling 108.000 li, dengan kedalaman yang gelap dan tak terukur. Dari dalam mata laut, ki primal suci memancar keluar, memberikan nutrisi bagi banyak binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi untuk diserap dan dibudidayakan. Di kerajaan, Raja Binatang Kura-Kura Ilahi Surgawi, ini, hierarkinya ketat, berlapis-lapis seperti sekte kerajaan manusia yang mengatur para muridnya. Mata laut raksasa itu jelas merupakan mata air suci Markuis Laut, urat spiritual yang menjadi sandaran seluruh ras tersebut untuk bertahan hidup. Mata Gua Surga. Fang Han mengaktifkan mata Gua Surga dari 33 harta karun tertinggi surga dan melihat bahwa mata-mata air suci Markuis Laut,
memang luar biasa. Meskipun tidak sebesar urat roh tingkat raja di kerajaan surga berbulu, ukurannya puluhan kali lebih besar daripada mata air kuno kehidupan. Tidak diketahui berapa banyak urat roh tingkat 1 yang telah dijarah dan diintegrasikan ke dalamnya oleh makhluk-makhluk perkasa di antara binatang raja langit kura-kura ilahi untuk membentuk sisik yang ada saat ini. Jika hanya berupa satu urat roh tingkat pertama saja, itu sama sekali tidak akan cukup untuk menopang populasi sebesar itu untuk budidaya. Lebih jauh lagi, Fang Han bahkan menemukan bahwa di dalam mata laut ini, terdapat beberapa makhluk kuat yang menjaga urat spiritual tersebut, dan beberapa ahli terus-menerus mengintegrasikan urat spiritual tingkat 4, tingkat 5, bahkan tingkat 3 dan tingkat 2 ke dalamnya, sehingga meningkatkan kekuatan urat spiritual tersebut. Kekuatan urat roh ini terus meningkat. Bagus, mata air suci Markuis Laut ini. Aku akan mendapatkannya dengan segala cara, Fang Han takjub dalam hati. Fang Han, ini kekayaan yang luar biasa. Urat spiritual ini terlalu kuat. Meskipun bukan kelas raja, ini dikelola dalam skala sebesar ini, sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Yan juga meraung kegirangan, tetapi kemudian meredam suaranya, dengan hati-hati berkata, para ahli di dalamnya sangat hebat. Mereka adalah intisari dari seluruh ras binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Itu tidak penting, selama tidak ada keberadaan di luar Dewa Emas, aku tidak peduli. Di sini tidak ada urat roh tingkat raja, jadi tidak akan ada dewa leluhur yang lebih kuat dari Dewa Emas yang akan lahir. Kekuatan tempurku saat ini, meskipun aku tak bisa disebut sebagai Dewa Abadi Emas terkuat, pada dasarnya membuatku tak takut pada makhluk apapun di alam yang sama. Setelah menjarah markas Raja Binatang Kura-Kura Ilahi dan memurnikan beberapa binatang kura-kura ilahi abadi emas, 33 harta karun tertinggi langitku akan semakin diperkuat? Fang Han terdiam sejenak, lalu terus-menerus melepaskan 9 transformasi kebebasan, memasuki kota-kota kuno di pegunungan bawah laut itu, dan menembus jauh ke dalam pegunungan, mendekati mata air suci Markuis Laut. Faktanya, di dekat markas Raja Binatang Kura-Kura Ilahi, air laut mengandung sihir pembatas yang kuat, meresap ke setiap partikel debu ruang angkasa, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menyelinap masuk. Sayangnya, ketika bertemu dengan Fang Han, yang memiliki sayap kebebasan dan dao pencuri surga, tidak ada sihir pembatas yang ditempatkan di matanya, dia bahkan bisa mencuri aturan alam surga. Suara mendesing. Dia diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi memasuki area di dekat mata air, dan kompas Yotian di dalam kerajaan ilahinya mulai menghitung, segera menampilkan seluruh diagram urat roh mata air pada instrumen perhitungan tertinggi ini. Di dalam urat roh mata air, Fang Han melihat lebih dari selusin titik cahaya emas yang kuat melayang di dalamnya. Setiap titik cahaya keemasan adalah sebuah kerajaan, dan di dalam setiap kerajaan, terdapat dewa kura-kura ilahi raja surgawi binatang abadi emas yang perkasa sedang berkultivasi. Mereka semua adalah tetua kuno klan tersebut, makhluk-makhluk yang menjaga urat roh. Kilatan dingin terpancar di mata Fang Han saat dia memasuki urat spiritual, langsung menerobos masuk ke kerajaan Dewa Emas. Dewa Emas itu adalah seekor kura-kura tua berbentuk manusia, melingkar jauh di dalam kerajaannya, matanya tajam, memancarkan energi vital. Dengan setiap hembusan napas, roh-roh pendendam yang sangat kuat meraung dan menangis di dalam, memancarkan kebencian yang sangat dahsyat. Inilah para kultivator manusia dan iblis yang dibantai oleh binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Kura-kura tua berbentuk manusia ini adalah seorang dewa emas yang perkasa, tetapi menurut Fang Han, dia hanya setara dengan pemimpin sekte Tianquan dan San Kuido dari Gunung Fangchun. Begitu memasuki kerajaan abadi emas milik kura-kura tua ini, kura-kura tua itu seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang ganas, mulutnya penuh dengan taring yang mengancam, seolah ingin melahap dunia. Di dalam kerajaannya, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meraung-raung. Ahli macam apa yang berani menyerang kerajaanku? Kura-kura tua itu memancarkan fluktuasi pikiran ilahi yang sangat kuat. Suara mendesing. Fang Han muncul tepat di depan kura-kura tua itu, melepaskan jurus tinju ilahi era dengan serangan yang dahsyat. Seketika itu juga, sebelum kura-kura tua itu sempat bereaksi, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Kerajaan itu mulai runtuh. Kura-kura tua itu terbunuh dengan satu pukulan, kenangan yang tak terhitung jumlahnya, hukum Dewa Emas, kemampuan ilahi, dan bahkan roh pendendam dari mereka yang telah dia bantai diserap ke dalam tubuh Fang Han, berubah menjadi nafas naga murni. Ia adalah Dewa Emas yang lemah sekali. Terbunuh oleh serangan mendadakku juga merupakan suatu kehormatan. Tidak banyak orang di dunia ini yang pantas menerima serangan mendadak dari Fang Han, gumam Fang Han pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kerajaan Raja Pemburu Kura-Kura Tua tiba-tiba menghilang. Di dalam urat roh mata laut ini, seorang dewa emas di dekat kerajaan kura-kura tua juga membuka matanya di kerajaan ilahinya sendiri, merasakan aura yang tidak biasa. Ini juga merupakan kura-kura raksasa abadi emas yang luar biasa, seluruh hukum abadi emas di tubuhnya setebal ibu jari, saling terkait.
Tubuhnya yang besar seperti kura-kura tergeletak telentang seperti gunung, dengan wajah seorang pria paruh baya. Namun, dia baru saja membuka matanya. Sebuah kepalan tangan ilahi yang sangat besar menerobos kerajaannya dan menghantam masuk. Serangan musuh. Dia meraung marah, tubuhnya terbalik, menggunakan cangkang kura-kuranya untuk menangkis, tetapi bahkan cangkang keras itu hancur oleh satu pukulan. Kesadarannya hancur sedikit demi sedikit, menyaksikan tubuhnya hancur berkeping-keping, tak berdaya. Namun, raungan ini berhasil membangunkan makhluk-makhluk kuat lainnya yang sedang berkultivasi di kerajaan mereka masing-masing. Mata air suci Markuis Laut, berdenyut dengan kehadiran bangsa-bangsa abadi emas yang perkasa, semuanya menyadari invasi musuh. Namun, setiap abadi emas merasa bingung. Mereka telah meletakkan mantra terlarang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk masuk. Bahkan makhluk yang beberapa kali lebih kuat dari mereka hanya dapat menyerang dari luar, tidak pernah menyusup untuk melakukan pembunuhan. Namun kini, dua negara abadi emas telah dihancurkan secara beruntun. Ini berarti dua pakar berpengaruh telah meninggal dunia. Raja Pemburu Kura-Kura Tua. Raja Pertempuran Kura-Kura Tua. Beberapa raja surgawi kura-kura ilahi abadi emas kuno muncul dari negara mereka, membentuk front persatuan. Mereka melihat seorang pemuda bersayap di punggungnya, yang baru saja menghancurkan negara, Raja Perang Kura-Kura Tua, dengan satu telapak tangan, membelah kura-kura raksasa setengah baya itu menjadi beberapa bagian dan menyerapnya. Melihat keganasannya, semua kura-kura ilahi kuno tidak berani bertindak gegabah. Hal ini segera menyoroti perbedaan antara manusia dan binatang buas. Di sekte besar, jika Fang Han membunuh seperti ini, murid-murid lain pasti akan bergegas menyerangnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun, makhluk iblis berbeda, mereka tidak memiliki emosi dan sangat patuh pada hukum rimba. Mereka menyaksikan Fang Han membunuh dua kura-kura tua, tidak bergerak untuk menyerangnya, tetapi berdiri diam, pertama-tama mengamati seberapa kuat Fang Han sebenarnya. Siapa kamu? Mengapa kau menerobos masuk ke sarang binatang surgawi kura-kura ilahi kami dan menyergap kami? Sepasang kura-kura tua Golden Immortal jantan dan betina menatap Fang Han dengan tajam, mata mereka berkilat penuh niat membunuh. Kami, para binatang surgawi kura-kura ilahi, telah berjanji setia kepada Yang Mulia Kaisar Laut. Dari mana kau datang, kultivator, berani menyentuh kami? Apakah kau tidak takut pada pedang hilang Yang Mulia Kaisar Laut? Jika Yang Mulia Kaisar Laut mengetahui kelancanganmu, bahkan sektemu pun akan dimusnahkan. Seekor kura-kura tua berwarna putih melangkah maju. Ada 7 kura-kura tua yang hadir, semuanya telah berevolusi menjadi dewa emas yang tak tertandingi. Sambil berbicara, mereka diam-diam membentuk formasi besar, dan niat membunuh yang luar biasa berfluktuasi di seluruh mata air suci Markuis Laut. Yang Mulia Kaisar Laut? Pedang yang hilang? Fang Han terkejut mendengar kedua nama itu. Nama-nama itu membangkitkan kenangan masa lalu. Di dunia fana, ketika ia berurusan dengan Pulau Abadi 1000 Pengembalian, para kultivator di pulau itu membantai miliaran makhluk hidup untuk pengorbanan darah, memanggil klon Kaisar Laut dan hantu pedang yang hilang. Kehebatan dari pertemuan itu masih terukir dalam benaknya. Selain itu, selama masa kesengsaraan petir abadi kekosongan yang dialaminya, bayangan pedang yang hilang muncul kembali. Namun, bayangan itu dihancurkan oleh wujud Raja Suci akhir. Pedang yang hilang dikabarkan sebagai artefak abadi tingkat raja. Fang Han tahu dia pasti tidak akan mampu menandinginya jika wujud aslinya muncul, karena artefak abadi semacam itu sebanding dengan para suci, artinya mereka setidaknya adalah makhluk setingkat Saint Immortal. Artefak abadi tingkat raja yang sangat kuat bahkan dapat menyaingi para abadi tertinggi. Dan artefak abadi tingkat Saint dapat menyaingi Raja Langit. Sayap kebebasan sejati dan tongkat legenda adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Langit. Adapun artefak ilahi penciptaan, itu adalah hal-hal yang bahkan Raja Langit pun tidak dapat menempa. Jika artefak abadi tingkat raja menyerangnya sekarang, Fang Han bahkan tidak akan mampu melarikan diri. Serang! Formasi besar Markuis Laut! Deru ombak. Ketujuh binatang surgawi kura-kura ilahi tingkat abadi emas tiba-tiba saling bertukar pandang, merasakan kelengahan sesaat Fang Han. Mereka secara bersamaan menyalurkan kekuatan sihir mereka, mengaktifkan formasi besar yang mematikan. Gelombang dahsyat tiba-tiba muncul dari udara kosong, dan kehampaan berubah. Artefak ilahi seperti pedang, tombak, kapak perang, kuali, lonceng, menara, dan tungku semuanya terwujud dalam formasi besar tersebut. Bersamaan dengan munculnya artefak ilahi ini, sebuah pedang kuno yang aneh perlahan-lahan muncul di bagian terdalam formasi, seolah-olah itu adalah entitas kuat yang mereka panggil. Panggil pedang yang hilang. Jantung Fang Han berdebar kencang. Dia segera mengenali bentuk pedang kuno yang aneh di tengah formasi besar itu, dan tahu bahwa pedang itu sedang memanggil pedang yang hilang. Pemanggilan pedang kuno ini berbeda dengan yang ada di dunia fana. Di dunia fana, karena terhalang oleh aturan alam surgawi, kekuatan tidak dapat ditransmisikan, hanya proyeksi yang dapat muncul. Namun alam surgawi berbeda.
Wujud asli pedang yang hilang berada di alam surgawi. Saat dipanggil, kekuatannya tak terbatas. Bahkan klonnya pun akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Fang Han saat ini. Kalian semua, matilah. Ledakan. Pada saat ini, Fang Han mengaktifkan kekuatan tempurnya sebanyak 33 kali lipat. Sebuah urat spiritual tingkat 2 langsung terbakar, berubah menjadi ketiadaan, dan ratusan miliar energi vital senilai pil esensi primal dikonsumsi dalam sekejap. Tubuhnya berubah menjadi 33 sosok, masing-masing mengendalikan harta karun magis. Yang terbesar, memegang gerbang surga, menghantam 7 dewa abadi kura-kura tua, formasi agung Markuis Laut, dan pedang kuno yang aneh dengan satu pukulan. Pada saat itu, keganasannya melampaui imajinasi siapapun. Awalnya, satu Fang Han hampir tak terkalahkan di antara para dewa emas. Sekarang, melepaskan 33 kali kekuatan tempurnya setara dengan 33 Fang Han yang menyerang secara bersamaan. Bang, bang, bang. Wajah ketujuh kura-kura tua itu masih menunjukkan kesombongan karena berhasil menyerang Fang Han, senyum mereka penuh kedengkian dan seringai jahat. Namun, semua ekspresi mereka membeku pada saat itu. Fang Han, yang berubah menjadi 33 sosok dengan kekuatan dahsyat, melepaskan satu serangan yang menghancurkan segalanya. Tubuh mereka meledak, bahkan pecahan jiwa dan keinginan mereka hancur berkeping-keping, pikiran mereka tidak mampu berfungsi. Dengan satu gerakan tinju Fang Han, 7 dewa emas kura-kura tua yang perkasa itu musnah sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, seluruh formasi agung Markuis Laut juga hancur seketika. Pedang kuno yang aneh itu, yang baru saja mulai dibuat, belum memadatkan kehendaknya sendiri, dan juga hancur oleh pukulan Fang Han. Namun, saat pedang kuno itu hancur berkeping-keping, pecahan-pecahan tajam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, menebas ke segala arah dan menghancurkan banyak kerajaan ilahi kristal di dalam tubuh Fang Han. Betapa dahsyatnya ki pedang yang hilang. Jika ki itu sepenuhnya terkumpul, bahkan jika aku mampu melawannya, aku akan terluka parah. Aku tidak percaya bahwa suku binatang surgawi kura-kura ilahi biasa bisa berhubungan dengan Kaisar Laut. Bukankah aku pernah mendengar bahwa lautan alam surgawi tak terbatas dan penuh dengan binatang iblis, tetapi tanpa penguasa tertinggi? Bagaimana mungkin seorang Kaisar Laut muncul? Pengadilan surgawi benar-benar melarang munculnya penguasa lautan. 33 cahaya keemasan itu menghilang, dan Fang Han kembali ke wujud tunggalnya. Dia memaksa keluar gumpalan ki pedang yang hilang dari tubuhnya, dan kerajaan ilahi kristalnya kembali beroperasi. Dengan hisapan yang dahsyat, hukum abadi emas yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan semuanya memasuki tubuhnya, dan hantu-hantu kura-kura tua menjerit, berubah menjadi naga sejati. Ketujuh dewa emas kura-kura tua, ditambah 2 sebelum mereka, total 9 dewa emas, kini telah sepenuhnya disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia memadatkan hukum dewa emas dari 9 kura-kura tua tersebut, mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Awalnya, ia memiliki 50.000 hukum abadi emas di tubuhnya. Sekarang, setelah memurnikan 9 abadi emas kura-kura tua, jumlahnya telah bertambah menjadi 60.000, dan masing-masing setebal kaki manusia, cukup besar untuk membuat siapapun ketakutan setengah mati. Kekuatannya meningkat lagi, dan tinju ilahi zaman menjadi semakin dahsyat. Esensi, energi vital, dan kemampuan ilahi dari 9 dewa kura-kura emas abadi semuanya diserap olehnya, mendorong perhitungan tinju ilahi zamannya hingga ke titik ekstrim. Markuis Laut mata air suci, datanglah kepadaku. Fang Han berdiri di dalam aliran spiritual ini, tak lagi terhalang oleh siapapun. Layaknya dewa, ia mengulurkan tangannya yang besar, yang seketika menutupi langit dan menembus kedalaman. Pegunungan bawah laut itu bergetar, lalu tiba-tiba runtuh dan hancur berkeping-keping. Telapak tangan Fang Han meluas hingga radius ratusan juta mil. Dia menancapkannya jauh ke dalam pegunungan bawah laut, langsung menggenggam mata air dari urat spiritual ini. Mata laut raksasa itu dikompresi oleh kekuatan sihirnya yang dahsyat, memancarkan cahaya keemasan yang menyebar keluar, menyebabkan bencana di perkemahan binatang surgawi kura-kura ilahi. Banyak binatang surgawi kura-kura ilahi yang tersengat hingga mati, berubah menjadi naga sejati, dan diserap oleh Fang Han. Banyak ramuan spiritual juga ditanam di sarang ini, dan Fang Han mengumpulkannya, lalu meleburkannya menjadi satu. Beberapa artefak abadi juga terbang ke atas dan dilebur dengan cara yang sama oleh Fang Han. Fang Han bagaikan mesin penggiling daging raksasa, melahap binatang purba. Di sekelilingnya, dalam radius ratusan juta mil, dimensi ruang dan kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Hampir semua binatang surgawi kura-kura ilahi tidak dapat lolos dari hisapan dan konsumsinya. 8 bagian pagoda itu bagaikan seekor naga buas yang selalu lapar dan kacau. Semakin banyak yang dilahapnya, semakin banyak ki sejati yang diubahnya menjadi naga sejati, dan semakin kuat pagoda itu. Bahkan, ia memunculkan lebih banyak hantu naga sejati di dalamnya. Setiap naga sejati memiliki kekuatan tak terbatas. Setiap kali Fang Han melahap seekor binatang iblis,
binatang iblis itu berubah menjadi naga sejati dan juga memiliki kekuatan. Dengan kata lain, mulai sekarang, setiap kali Fang Han mengaktifkan 8 bagian pagoda, pasukan iblis buas yang tak terbatas akan berterbangan keluar, hanya saja iblis buas inilah yang telah berubah menjadi naga buas. Mata musim semi Markuis Laut? Ke tanganku. Saat ia berubah menjadi monster naga raksasa yang melahap segala sesuatu, Fang Han akhirnya mengumpulkan mata musim semi suci Markuis Laut, mengubahnya menjadi bola mata biru besar yang dipegangnya di telapak tangannya. Di dalam bola mata biru ini, mengalir energi vital biru yang tak terhitung jumlahnya, ki primordial murni bercampur dengan banyak arus kuno langka dari laut, mengalir dengan tenang. Itu setara dengan setidaknya 35 atau 36 urat spiritual tingkat pertama jika digabungkan. Haha, Fang Han, kali ini panennya sangat besar, panen yang benar-benar dahsyat. Kita telah menjadi kaya raya. Benar-benar kaya? Mulai sekarang, kau bisa menjelajahi saja harta karun di dasar laut. Banyak suku binatang iblis bawah laut yang mendiami urat spiritual. Dengan mengumpulkannya satu persatu, kau tidak akan kekurangan energi vital untuk kultivasi lagi. Yan tertawa terbahak-bahak ketika melihat bola mata yang dibentuk oleh mata-mata air suci Markuis Laut. Memang, panen ini sangat besar. Fang Han mengangguk, menggerakkan tangannya untuk menyimpan urat spiritual berbentuk bola mata ke dalam tubuhnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Di sarang binatang surgawi kura-kura ilahi, bahkan kota-kota kuno pun terbang ke atas, memadat dan menyusut, lalu ditelan ke dalam tubuhnya. Semuanya diserap ke dalam 8 bagian pagoda dan tungku penyembuh surga di dalam 33 harta surgawi, di mana mereka dikalsinasi oleh api sejati Dewa Emas yang berkobar, berubah menjadi energi vital murni untuk memberi manfaat bagi kerajaan ilahinya sendiri. Kota-kota ini dibangun dengan sangat teliti, harta karun surga dan bumi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh sarang binatang surgawi kura-kura ilahi lenyap, meninggalkan pemandangan kehancuran, seolah-olah Fang Han telah memusnahkannya sepenuhnya. Dan di dalam 8 bagian pagoda, energi vital yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi hantu, yang merupakan makhluk naga yang berubah dari banyak makhluk surgawi kura-kura ilahi. Energi vital mereka terintegrasi ke dalam 8 bagian pagoda, menjadi roh, tetapi begitu diaktifkan, energi vital ini akan mengembun menjadi makhluk naga, seperti pasukan di laut, bergelombang seperti ombak. Kita bisa pergi sekarang. Setelah hampir sepenuhnya menjarah sarang ini, bahkan memperbaiki rumah-rumah dan kota-kotanya, Fang Han merasa puas dan terbang ke permukaan. Di dalam seluruh sarang, Raja Binatang Kura-Kura Ilahi Surgawi, terdapat banyak sekali harta karun, dengan lusinan artefak abadi tingkat rendah dan hamparan luas obat spiritual, meskipun tidak ada yang benar-benar langka ditemukan. Fang Han tidak mempedulikan semua itu, dia melemparkan semuanya ke dalam tungku peleburan 8 bagian dan tungku perbaikan surga, untuk memurnikannya menjadi ki sejati yang misterius. Setelah ditempa hingga ekstrim, ki ini memberi nutrisi pada tinju ilahi zamannya. Setelah pertempuran ini, yang menghancurkan sarang, Raja Binatang Surgawi Kura-Kura Ilahi, tinju ilahi zamannya sekali lagi diasah dengan baik. Terutama setelah membunuh 9 kura-kura tua tingkat Dewa Emas dan secara bersamaan menghancurkan formasi besar yang sedang mempersiapkan pedang kehilangan. Semua ini memperkaya kultivasi tinju ilahi zamannya. Dengan mata-mata air suci Markuis Laut yang tersimpan di tubuhnya, seperti bola mata biru langit, Fang Han merasakan gelombang ki primordial berkumpul. Kerajaan ilahinya mulai bergejolak, dan dia tidak lagi merasa kekurangan ki primordial. Selanjutnya, ketika dia memasuki lautan dewa kekacauan dan makam penguasa bela diri hantu, dengan cukup ki primordial, dia dapat menampilkan kekuatan penuhnya dan tidak takut apapun. Terutama ketika Fang Han menghancurkan formasi agung Markuis Laut, dia menghancurkan formasi agung yang memanggil pedang kehilangan, memperoleh secercah ki pedang-pedang kehilangan yang asli. Ki pedang ini sekarang ditekan di dalam tubuhnya, secara bertahap ditaklukkan oleh aura artefak penciptaan, menjadi jinak. Ki pedang ini sangat tajam, bahkan melampaui artefak abadi tingkat tinggi. Fang Han merasa itu akan sangat berguna untuk serangan mendadak terhadap musuh di masa depan. Di permukaan laut, badai penjara hitam semakin ganas. Pasukan besar binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi, bersama dengan iblis-iblis lainnya, mengepung dan menyerang Pangeran Murongshi dari Istana Giok, Su Muyun, dan yang lainnya dari segala sisi. Namun, para Dewa Emas yang tak tertandingi ini semuanya tangguh dan tidak menunjukkan rasa takut. Mereka hanya mengamati situasi, menunggu badai penjara hitam berlalu sebelum melancarkan serangan balik yang putus asa. Karena selama badai, kemampuan ilahi para iblis akan meningkat pesat, dan begitu badai berlalu, para iblis akan melemah. Feng Yuan itu menyerbu pasukan, mengatakan dia akan memenggal kepala. Mengapa sekarang tidak ada pergerakan? Xu Feiyang telah bergerak mendekat ke Pangeran Murongshi dari Istana Giok. Dengan sapuan ki pedangnya, dia memusnahkan ratusan binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi yang menyerang dan beberapa ular Raja Air Hitam. Di alam surgawi,
ular raja air hitam juga ada, dan kemampuan ilahi mereka di laut sangat besar. Namun, mereka jelas merupakan bawahan dari binatang raja surgawi kura-kura ilahi. Di dalam pasukan, setiap binatang raja surgawi menyimpan banyak ular raja air hitam tingkat dewa abadi surgawi, dewa abadi, dan bahkan dewa abadi agung, melepaskan mereka untuk menciptakan gelombang dahsyat yang selanjutnya meningkatkan momentum mereka. Terlalu percaya diri. Mungkin dia sudah terjebak. Ada juga pengguna kemampuan ilahi yang kuat di antara binatang iblis, dan baru-baru ini, desas-desus mengatakan bahwa Kaisar Laut telah mulai bangkit, memancarkan kehendak yang menakjubkan. Pengadilan surgawi telah lama menerima kabar rahasia bahwa artefak abadi tingkat raja, pedang kehilangan, yang telah tertidur di laut selama bertahun-tahun surgawi yang tak terhitung jumlahnya, juga telah muncul dari penyegelannya dan memperoleh kekuatan magis yang lebih besar. Artefak itu sudah secara halus mendekati kultivasi artefak abadi tingkat saint, yang akan sebanding dengan eksistensi tingkat raja surgawi. Pengadilan surgawi telah melaporkan masalah ini kepada beberapa raja surgawi yang berkuasa dan saat ini sedang membahas tindakan penanggulangan. Banyak suku binatang iblis yang kuat di laut juga gelisah, tampaknya telah menerima pesan dari utusan Kaisar Klan Laut. Murongshi mengungkapkan sebuah rahasia, jika memang demikian, binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi, sebagai spesies yang kuat di laut, pasti akan ditaklukkan oleh utusan Kaisar Laut. Tidak pasti kartu truf apa yang mereka miliki. Mengapa aku lambat bertindak? Aku sedang menghitung beberapa hal. Jika tidak, jika aku melepaskan kemampuan ilahiku, aku juga bisa menyapu bersih pasukan itu. Ada rahasia tersembunyi seperti itu? Kaisar di antara klan laut, Wei Dongsheng dan yang lainnya sangat terkejut. Kalau Feng Yuan masuk dan bertemu dengan beberapa kartu truf, dia mungkin akan lebih dalam bahaya daripada beruntung. Fen Chen tertawa, kami masih mengandalkannya untuk menjadi perisai di laut dewa kekacauan. Ledakan. Tepat setelah dia selesai berbicara, di tengah pasukan binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi, cahaya cemerlang, seperti matahari yang menyala-nyala, muncul. Tubuh Fang Han tinggi, seperti penguasa laut, dengan pelangi emas memancar dari seluruh tubuhnya. Dengan cengkeraman yang kuat, puluhan ribu binatang surgawi kura-kura ilahi memasuki tubuhnya. Dengan getaran di tubuhnya, puluhan ribu binatang iblis lainnya meledak, berubah menjadi ki darah berbentuk naga, yang kemudian diserapnya. Seluruh pasukan binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi langsung runtuh. Jauh di dalam barisan pasukan, 3 kura-kura ilahi tingkat dewa emas yang perkasa melayang ke langit, masing-masing melepaskan bayangan pedang kuno yang aneh, menebas ke arah Fang Han. Energi pedang dari pedang kehilangan. Seru Su Muyun. Memang, ada kartu truf di dalam suku binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi ini. Secercah ki pedang dari pedang kehilangan, kekuatannya melampaui artefak abadi tingkat tinggi sekalipun, membunuh para abadi dan dewa, tak terkalahkan. Jika aku disergap dan ki pedang itu memasuki tubuhku, itu akan tak tertahankan, setidaknya menyebabkanku terluka untuk waktu yang lama. Wajah Murongshi juga berubah warna. Namun, di bawah pengepungan itu, Fang Han tidak menunjukkan rasa takut. Dengan lambaian tangannya, ki pedang dari pedang kehilangan juga muncul di tangannya, berputar dan berbelit-belit. Di tengah tarian liar naga dan ular, dia justru mengumpulkan ketiga ki pedang itu. Saat ketiga kura-kura tua dewa emas yang memegang pedang itu tertegun sesaat, Fang Han menghancurkan kepala mereka dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi bubuk, dan menyerap semuanya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun. Bagus, sangat bagus. Hukum keabadian emas di dalam tubuhku telah meningkat 3000 lagi. Dengan menyerap semua darah esensi, ki primordial, dan hukum dari 3 dewa keabadian emas kura-kura agung, kekuatan Fang Han menjadi semakin dahsyat. Bunuh mereka semua. Dia melesat ke atas, dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya hampir menyapu lebih dari setengah pasukan binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi. Binatang iblis yang tersisa dan tersebar mulai berpencar di tengah badai. Haha, haha. Setelah mengalahkan pasukan binatang Raja Surgawi Kura-Kura Ilahi dan membunuh 3 dewa abadi emas Kura-Kura Ilahi, mendapatkan banyak darah esensi dan ki primordial, dan bahkan mengintegrasikan 3 ki pedang-pedang kehilangan yang identik ke dalam tubuhnya, Fang Han sangat senang. Keuntungan yang diperoleh dari periode ini sangat luar biasa. Suara mendesing. Dia turun dan berdiri di depan Su Muyun. Feng Yuan, kamu. Su Muyun hendak bertanya, tetapi Fang Han sudah berbicara, aku baru saja menyerbu formasi besar, bukan untuk membunuh, tetapi mencari ke bawah, mencapai laut dalam, menghancurkan sarang binatang Raja Langit Kura-Kura Ilahi, dan mengambil urat spiritual mereka, mata-mata air suci Markuis Laut. Aku membantai seluruh suku mereka sebelum naik untuk mengalahkan pasukan. Apa? Dalam waktu sesingkat itu, kau benar-benar menghancurkan sarang Raja Binatang Surgawi Kura-Kura Ilahi. Mata Bdur membelalak, dia hampir tidak percaya, di sarang Raja Binatang Kura-Kura Ilahi, terdapat 9 tetua Kura-Kura Ilahi yang hebat, semuanya dewa emas yang tak tertandingi, yang menjaga mata laut.
Kekuatan mereka sangat dahsyat, dan bagian luarnya telah dikelola selama jutaan tahun surgawi dengan lapisan mantra terlarang. Aku pernah menyusup ke sana, tetapi tidak menemukan celah apapun. Kamu tidak percaya padaku? Fang Han tersenyum tipis, dan sebuah bola mata biru besar muncul di telapak tangannya. Bola mata itu berputar sesaat, lalu menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar mata air suci Markuis Laut. Murong Shi, Xu Feiyang, dan bahkan Wei Dongsheng serta yang lainnya terbang mendekat, mata mereka menunjukkan rasa iri. Bahkan Murong Shi sangat terharu oleh mata air suci ini, yang setara dengan lebih dari 30 urat spiritual tingkat pertama. Meskipun dia adalah pangeran Istana Giok di Istana Surgawi, jujur saja, Istana Giok Istana Surgawi hanyalah sebuah organisasi kecil, dan ada ribuan organisasi seperti itu di Istana Surgawi. Keuntungannya tidak melimpah, meskipun tentu saja jauh lebih unggul daripada sekte besar biasa. Feng Yuan, kau telah menjadi kaya raya. Murong Shi menenangkan diri, tapi yang tidak kusangka adalah kau benar-benar bisa menundukkan Ki Pedang dari pedang kehilangan. Memang, Ki Pedang ini sangat ganas, tapi aku hampir tidak bisa menekannya, kata Fang Han acuh tak acuh, sambil kembali mengayunkan telapak tangannya. 4 Ki Pedang muncul, 1 Ki Pedang utama agak jinak, tetapi 3 lainnya seganas naga jahat kuno, dengan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mereka. Ki Pedang jinak pertama diperoleh Fang Han dari sarang lama Raja Binatang Kura-Kura Ilahi. 3 Ki lainnya diperoleh dari 3 komandan kura-kura ilahi yang baru saja ia bunuh dan serap dari pasukan dalam badai. Ketiga komandan kura-kura ilahi itu awalnya adalah individu-individu yang kuat, tetapi sayangnya, mereka bertemu Fang Han dan terbunuh, dimakan, dan dimurnikan dalam 1 kali pertemuan. Ini benar-benar Ki Pedang dari pedang kehilangan. Mata Murong Shi berbinar dengan cahaya aneh, dan dia tiba-tiba berkata, Saudara Feng, aku ingin tahu apakah kau bersedia mentransfer ke 4 Ki Pedang ini kepadaku? Apapun syaratnya, sebutkan saja harganya. Fang Han menatap Murong Shi, diam-diam menggunakan mata langitnya, tetapi menemukan bahwa di dalam tubuh orang ini, tampaknya ada harta karun kuno seperti cermin, yang memantulkan cahaya, sehingga mustahil untuk melihat kultivasinya dengan jelas. Harta karun kuno yang seperti cermin itu jelas merupakan artefak abadi tingkat tinggi. Namun, Fang Han telah melihat Murong Shi melakukan beberapa gerakan dan merasa bahwa dia mengkultivasi ilmu pedang yang sangat mendalam. Jika dia bisa menyatu dengan Ki Pedang dari pedang kehilangan, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Namun baginya, ini bukanlah apa-apa. Dia telah melelehkan pecahan artefak penciptaan, kecuali jika pedang kehilangan yang sebenarnya datang, energi pedang itu tidak dapat melukainya. Bagaimana? Kakak Feng Yuan, sebutkan harganya, kata Murong Shi lagi. Fang Han terdiam sejenak, keempat Ki Pedang ini sangat berharga, dan aku juga membutuhkannya untuk mengolah seni yang mendalam. Namun, karena Pangeran Murong menginginkannya, aku tidak bisa menolak. Jadi, aku akan memberimu 2. Yang kubutuhkan sekarang adalah hukum abadi emas dan urat spiritual Ki primordial. Bagaimana kalau begini? Untuk setiap Ki Pedang, kau beri aku 10 pil abadi tingkat raja dan 1 urat spiritual tingkat pertama. Apa? Harga ini? Murong Shi mengerutkan kening. Harga ini bisa membeli artefak abadi tingkat tinggi. Urat spiritual tingkat 1 bukanlah hal yang sepele. 1 urat spiritual tingkat pertama saja sudah cukup untuk membangun sekte besar seperti sekte mata air surgawi. Harga yang ditawarkan Fang Han seperti memotong sepotong daging. Namun, melihat energi pedang dari pedang kehilangan, wajah Murong Shi tetap muram untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap tidak bisa menolak untuk menyetujuinya. Melihat Murong Shi, Fang Han tahu bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan bela diri yang cukup, pihak lain mungkin akan merebut mereka secara paksa. Ini ada 2 urat spiritual tingkat 1 dan 20 pil abadi tingkat raja, ambillah. Murong Shi melemparkan kantung brokat dari lengan bajunya. Indra ilahi Fang Han menembusnya, dan memang, dia menemukan 2 urat spiritual tingkat 1 dan pil tingkat raja. Pil tingkat raja itu juga sangat ampuh, mengandung ribuan hukum abadi emas. Meskipun tidak sebaik pil ilahi perang dunia, pil itu sebanding dengan pil kaisar malam 1000 hati. Namun, Fang Han samar-samar mendeteksi aura yang tidak biasa di dalam kantung brokat itu, yang tampaknya merupakan sebuah pembatasan. Seperti yang diduga, Murong Shi diam-diam menanam mantra terlarang di dalamnya. Jika bukan karena aku tidak akan pernah menemukannya. Fang Han tertawa sinis dalam hati. Dia tahu bahwa Murong Shi tidak akan dengan jujur mengerahkan usahanya untuk menyerahkan urat roh dan ramuan kepadanya. Kantung urat spiritual yang dia kirimkan, dan bahkan urat spiritual serta ramuan itu sendiri, berisi teknik rahasia tersembunyi yang tidak dapat dideteksi oleh Dewa Emas biasa. Namun, siapakah Fang Han sebenarnya? Astrolab 1000 langit, salah satu dari 33 harta surgawi, jauh lebih ajaib. Melalui perhitungannya, ia dapat mendeteksi mantra terlarang yang sangat halus. Berdasarkan perhitungannya, Fang Han menemukan bahwa ini adalah mantra terlarang yang sangat jahat.
Selama dia mengonsumsi ramuan atau menyerap energi vital dari urat roh, mantra itu akan tetap tidak aktif di dalam tubuhnya, siap untuk aktif kapan saja, diam-diam mengumpulkan energi vital dan menjadi benih beracun. Kedengkian Pangeran Yufu Murongshi terlihat jelas. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena kau menaruh benda jahat ini di kantung urat roh yang kau tukar denganku, aku juga tidak akan bersikap sopan. Seni Iblis Hati Agung. Kitab Suci Iblis Hati Primordial. Iblis hati tidak berwujud, iblis hati tidak berbayang, berdiam di kehampaan, menyebarkan roh primordial, menyuntikannya ke dalam Ki Pedang. Hati Fang Han sedikit bergetar saat ia mengaktifkan seni iblis hati agung, sebuah kemampuan ilahi yang berperingkat sangat tinggi di antara 3.000 jalan agung. Dapat dikatakan bahwa selama makhluk hidup masih ada, iblis hati tidak akan binasa. Setelah mencapai alam Dewa Emas, pemahaman Fang Han tentang seni iblis hati agung telah mencapai batasnya. Dia dapat mewujudkan iblis hati primordial, memanipulasi segala sesuatu, dan secara tak terlihat menyerang pikiran Dewa Emas, menyebabkan mereka mengalami ilusi tanpa akhir pada saat-saat kritis kultivasi mereka. Pangeran Yufu Murongshi menggunakan mantra terlarang yang jahat untuk bersekongkol melawannya, jadi dia akan menggunakan seni iblis hati agung untuk membalas dendam. Pangeran Murong, ini adalah dua aliran Ki Pedang yang hilang. Anda harus menundukkan dan menekan mereka untuk mencegah mereka terbang menembus kehampaan. Dengan sekali gerakan tangan, Fang Han mengirimkan dua aliran Ki Pedang. Jangan khawatir soal itu. Energi pedang yang bisa kau tekan mungkin tidak akan bisa menghentikanku, Murongshi. Mata Murongshi memancarkan sedikit kemenangan, rasa keberhasilan rencananya. Rune kristal melesat keluar dari tangannya, dan dia dengan paksa menekan energi pedang sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Berdengung. Saat pedang energi memasuki tubuhnya, Fang Han dengan jelas merasakan semua kondisi di dalam tubuh Murongshi. Seni iblis hati agung, yang tersembunyi di dalam Ki Pedang, bagaikan iblis terpengaruh, iblis purba, yang dengan cermat mengamati setiap gerakan di dalam tubuhnya. Setiap kemampuan ilahi, energi vital, dan hukum abadi emas terlihat jelas. Dan Murongshi sama sekali tidak menyadarinya. Seni iblis hati agung adalah seni yang paling mendalam dan misterius, dan hanya sedikit orang di dunia yang mengetahuinya. Setidaknya, selain tetua iblis hati, Fang Han belum pernah melihat ahli lain di alam surgawi yang menggunakannya. Yang lebih dahsyat lagi adalah Fang Han telah menggabungkan seni iblis hati agung dengan jalan mencuri surga, sehingga mustahil bagi siapapun untuk memahami seluk-beluknya. Orang ini memiliki hukum keabadian emas yang sangat ampuh. Begitu Fang Han menyusup dan mengamati tubuhnya, dia melihat hukum keabadian emas Murongshi, yang sangat luas, bahkan sebanding dengan miliknya sendiri, setebal paha manusia. Terlebih lagi, warnanya bukan emas biasa, melainkan warna lapis lazuli, menunjukkan bahwa hukum tersebut terkondensasi menjadi keadaan yang sangat padat. Lebih jauh lagi, dalam hukum Dewa Emas, terdapat aura roh leluhur yang tak tertandingi dan sangat kuat, aura pemahaman tentang jalan para dewa leluhur. Namun, jelas bahwa Murongshi belum memahami jalan para dewa leluhur, melainkan hanya telah diresapi aura kemampuan ilahi oleh seorang ahli tingkat dewa leluhur. Coba saya lihat, berapa banyak kemampuan ilahi yang telah dia kembangkan? Harta sihir dahsyat apa yang ada di dalam tubuhnya? Saat Fang Han menggunakan seni iblis hati agung, ia secara samar-samar menemukan bahwa jauh di dalam labirin spasial yang tak terhitung banyaknya di tubuh Murongshi, terdapat beberapa aura kuat yang bersembunyi. Itu adalah aura dari artefak abadi tingkat tinggi. Terdapat lebih dari satu aura artefak abadi tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, yang paling menakjubkan adalah aura yang terpancar dari lubuk jantung yang sangat kuat, memancarkan lapisan cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai berbagai ruang. Fang Han hampir tidak mampu menyadari bahwa cahaya yang dipancarkan oleh cermin kuno sangat rusak. Cermin kuno itu rusak parah, hanya berupa pecahan yang terbuang. Namun, cahaya kristal yang dipancarkannya sangat menyilaukan, mampu melenyapkan hukum Dewa Emas apapun. Apa ini? Pecahan cermin kuno yang rusak? Fang Han sangat terkejut. Ini benar-benar sangat kuat? Ini jelas melampaui artefak abadi tingkat tinggi. Mungkinkah artefak abadi ini tak tertandingi yang rusak? Di atas artefak abadi tingkat tinggi terdapat artefak abadi yang tiada tandingannya. Kemudian datanglah artefak abadi tingkat raja. Artefak abadi yang tiada duanya sudah merupakan harta karun yang menggemparkan dunia, mampu menaklukkan zaman kuno dan menjarah berbagai wilayah. Bahkan hanya sebuah fragmen pun sangat luar biasa. Barang semacam itu membutuhkan para ahli setingkat Yuan Immortal atau Saint untuk bersama-sama menyebarkannya agar dapat diproduksi. Para Santo, yang juga dikenal sebagai Saint Immortal, adalah mereka yang telah memahami jalan suci tertinggi. Dua aliran Ki Pedang yang hilang bertarung mati-matian, akhirnya dihantam oleh Murongshi hingga menembus kedalaman hatinya, di depan cermin kuno yang rusak. Pada saat itu juga, cahaya kristal menyambar mereka, perlahan menekan energi pedang. Fang Han segera merasakan tanda bahwa seni iblis hati agungnya sedang ditekan, jadi dia segera memutuskan hubungan dengan iblis hati itu, sambil tertawa dingin pada dirinya sendiri. Seni iblis hati agungku, yang menyatu dengan jalan pencuri surgaku, kecuali jika alammu lebih tinggi dariku, kau tidak bisa sepenuhnya menekannya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Ekspresi Murongshi berubah, jelas menunjukkan bahwa ia sedang menerjemahkan Ki Pedang yang hilang. Tiba-tiba,
Niat pedang yang sangat besar di dalam tubuhnya tidak dapat lagi ditekan dan meledak, melesat ke langit. Pedang itu membelah cakra, merenggangkannya. Ki pedang dari artefak abadi tingkat raja adalah gigih yang kubutuhkan untuk mengolah seni pedang tertinggiku, seni pedang agung penguasa agung Kaisar Gyeokseng Dao. Sekarang, ki pedangku akhirnya sempurna. Murongshi mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, melihat sekeliling, matanya bersinar terang, dan cahaya surgawi muncul. Seni pedang agung penguasa agung Kaisar Gyeoksuchi Dao. Su Muyun dan Biuer sama-sama terkejut. Mereka serentak mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han, kau salah perhitungan kali ini. Hanya dengan beberapa pil abadi tingkat raja dan 2 urat spiritual tingkat pertama, kau membiarkan Murongshi mengkultivasi seni pedang legendaris ini. Seni absolut istana surgawi kuno. Apa? Ekspresi Fang Han tetap tidak berubah saat ia menyaksikan transformasi Murongshi, tetapi diam-diam, ia sedang mengoperasikan kitab suci iblis hati primordial. Pada saat ini, ia telah menggunakan seni iblis hati agung, dikombinasikan dengan jalan mencuri surga, dan telah menyusup ke kedalaman pikiran Murongshi secara bersamaan dengan ki pedang. Namun, saat ini hal itu sedang ditekan oleh cermin kuno Murongshi yang rusak. Begitu Murongshi menemukan celah sekecil apapun, Fang Han dapat memanfaatkan kesempatan itu, bahkan mengendalikan seluruh tubuh dan pikiran, dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Ini sama saja dengan Fang Han menyembunyikan kartu truf di dalam tubuhnya. Jika hanya jurus iblis hati agung saja, mungkin bisa dihilangkan, tetapi jika dipadukan dengan jalan mencuri surga, Murongshi hanya akan bisa terlihat jika dia naik ke alam dewa leluhur. Feng Yuan, seni pedang ini memiliki kedalaman yang tak terukur. Ini adalah teknik pedang yang tercatat dalam Kitab Suci Bela Diri Kaisar, Istana Surgawi Kuno, sebuah seni absolut istana surgawi kuno. Setiap tekniknya melampaui semua yang lain, terutama garis besar umum yang dikabarkan dalam Kitab Suci Bela Diri Kaisar, hukum sejati pemersatu Dewa Kaisar Agung Surgawi, yang merupakan garis umum besar dari semua seni bela diri istana surgawi. Namun, itu telah lama hilang, diambil oleh seorang raja surgawi kuno. Su Muyun berkata, sekarang kau telah menjual ki pedang yang hilang kepada Murongshi, dan dia telah menguasai ilmu pedang ini, aku khawatir dia akan menimbulkan banyak masalah bagi kita di masa depan. Orang ini memiliki ambisi yang sangat besar. Tidak masalah. Fang Han tersenyum, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, selamat, Pangeran Murong, atas keberhasilanmu menguasai seni pedang agung Kaisar Gyeokseng Dao. Itu benar-benar tampak tak tertandingi. Kita akan lebih percaya diri dalam menjelajahi makam Raja Suci Bela Diri Hantu. Pertempuran dengan binatang Raja Langit kura-kura ilahi ini telah menghabiskan banyak waktu. Kita harus segera menuju lautan ilahi kekacauan. Mari kita berangkat. Pedang energi yang melonjak seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang, dan pedang energi yang sangat besar itu memadat menjadi bayangan seorang kaisar yang menyerupai batu giok. Murongshi perlahan menarik kembali ki pedangnya, kelopaknya terangkat. Mendengar kata-kata Fang Han, sedikit niat membunuh muncul, seolah-olah dia akan segera menyerang Fang Han, membunuhnya, dan merebut kembali 2 urat spiritual tingkat pertama. Dia bahkan ingin memperkenalkan Fang Han sendiri dan mendapatkan 2 aliran ki pedang hilang lainnya di dalam tubuhnya. Namun, ia segera berubah pikiran dan bertahan, senyum tenang muncul di wajahnya, Saudara Feng Yuan, kau benar. Kita tidak boleh melupakan urusan utama. Pergi ke lautan ilahi kekacauan untuk mencari makam Raja Suci Bela Diri Hantu dan menyelesaikan misi pengadilan surgawi adalah jalan yang benar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Fang Han adalah orang pertama yang terbang ke atas. Semua orang yang mengikuti di belakangnya, dan dengan suara mendesing, mereka memasuki kedalaman badai penjara hitam. Selanjutnya, kelompok itu melakukan perjalanan melalui badai penjara hitam, bertemu dengan banyak makhluk iblis yang kuat di sepanjang jalan, bahkan makhluk yang setara dengan Raja Binatang Surgawi Kura-Kura Ilahi, seperti roh kura-kura mendalam 7 warna, hiu iblis agung berzirah besi, dan ikan hantu yin-yang. Namun, Fang Han dan yang lainnya tidak terlalu terlibat dengan mereka, hanya terobosan, tidak lagi ki primordial. Meski begitu, Fang Han tetap memperoleh banyak keuntungan. Jimat-jimat dari jurus tinju ilahi era menjadi semakin murni, dan pemahaman inti tentang jalan era semakin mendalam. Pada saat yang sama, Fang Han benar-benar menyaksikan bahaya laut. Iblis yang tak terhitung banyaknya, berkelompok, akan muncul dalam jumlah besar, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Di antara pasukan iblis ini, terdapat Dewa Langit, Dewa Roh, Dewa Agung, dan tokoh-tokoh perkasa Dewa Emas setengah langkah. Namun, setiap binatang iblis Dewa Emas adalah penguasa suatu kelompok. Saat Fang Han terbang, ia menemukan banyak iblis binatang Dewa Emas yang kuat, aura mereka seluas lautan dan sedalam jurang. Namun, ia tidak menemukan binatang iblis yang lebih kuat dari Dewa Emas, dan ia juga tidak menemukan urat roh tingkat raja. Urat spiritual tingkat raja sangatlah berharga dan agung. Fang Han bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya. Jika urat spiritual seperti itu ada, pasti akan diambil oleh tokoh-tokoh perkasa yang tak terkalahkan, dan bukan giliran Fang Han. Terbang di atas laut, bahkan para Dewa Emas pun bisa dengan mudah dikepung dan dibunuh oleh iblis. Badai penjara hitam telah berhenti. Tiba-tiba, Murongshi berkata, memang benar,
badai di depan mereda, dan pasukan iblis di dalam badai itu pun menghilang. Fang Han merasa matanya berbinar, dan matahari agung alam surgawi muncul kembali di langit. Dalam pertempuran ini, dia tidak tahu berapa banyak binatang buas iblis perkasa tingkat setengah Dewa Emas yang telah dia bunuh, yang semuanya telah dia sempurnakan. Hukum Dewa Emas di dalam tubuhnya telah meningkat hingga mencapai 70.000 untaian penuh. Kita juga telah mencapai lautan ilahi yang kacau. Su Muyun melihat permukaan laut di kejauhan dengan jelas. Jantung Fang Han berdebar kencang saat ia merasakan banyaknya pertempuran sengit dan aura dewa serta iblis kuno yang jatuh dari laut yang jauh. Lautan ilahi yang kacau adalah medan perang kuno.